Mana suaranya ini? Pagi, pagi corona. Pagi, yes. Pagi Astrid. Waduh, luar biasa ya. Udah lama kita nggak kumpul. Waduh, luar biasa. Terima kasih untuk Bu Yen Hong yang sudah menginisiasi. Ya, jadi kita bisa ketemu lagi di kesempatan kali ini. Nah, ini teman-teman mungkin kan ada yang barangkali ada yang baru juga ya. Saya melihat ada yang baru yang mungkin pertama kali. Nah, teman-teman boleh dong tulis di chat nih dari mana gitu ya. Dari mana nih? Gitu ya. Kalau saya dari Salatiga hadir. Waduh, ini mana nih yang lainnya nih? Saya mau lihat respon Anda di chat. Waduh, luar biasa ya. Oke, Bu Yen Hung ya. Astrid dari Jogja. Luar biasa. Dari mana aja nih yang lainnya nih? Ayo sambil juga bisa diajak untuk rekan-rekannya ya segera hadir. Kita akan belajar bareng-bareng ya. Kita mau belajar untuk be product knowledge ya. Oke, welcome untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir ya. Jangan lupa untuk bisa disiapkan buku catatannya dan alat tulisnya ya. Apa yang kira-kira nanti teman-teman mau ambil, mau screenshot itu silakan banget ya. Silakan kalau mau di screenshot gitu ya. Teman-teman juga kalau mau ada pertanyaan ya, Anda bisa tulis di chat ya. Oke, nanti di akhir saya akan coba ya untuk kita bisa berdiskusi atau saya akan coba jawab pertanyaannya. Oke, ya, tanpa membuang waktu karena akan cukup banyak slide-nya, ya. Jadi saya langsung aja. Kita mau belajar bareng-bareng ya untuk di product knowledge ya. Dan untuk yang kali ini kita sudah update untuk produk baru yang launching di bulan November ini ya. Dan sebagai informasi nanti di bulan Desember juga akan ada beberapa produk baru lagi ya. Oke. So, kita mau belajar tentang di product knowledge, terutama apa sih yang kita mau pelajari ya. Tentu saja karena kita di bisnis jadi kita ini kan di bidang kesehatan, ya. Nah, tentu saja kita ini fokus utamanya adalah mau mengajak untuk orang sehat. Nah, dan sebetulnya ya sebelum orang lain, pertama-tama itu yang penting untuk sehat adalah siapa? Diri kita sendiri dan keluarga kita, betul ya? Karena kita harus menjadikan diri kita dan keluarga kita ini sebagai modelnya. Ya kan nggak mungkin kan ya kita tuh kan cerita ke orang gitu kan, ayo sehat. Sementara orangnya lihat, lah kenapa kamu sendiri juga sakit-sakitan gitu ya. Kan jadi nggak punya apa namanya nilai jual gitu ya. Maka pertama-tama kita nih yang mesti sehat. Oke? Nah, itulah kenapa di kelas kita pada pagi hari ini ya. Tadi saya udah lupa, udah jelasin belum ya? Kenapa kok selamat pagi? Ada yang mungkin masih bingung? Yang masih bingung kenapa selamat pagi bisa tulis di chat ya. Tadi kayaknya agak ada yang lupa ya. Oke, nah kita tentu saja mau belajar dulu ya tentang sehat dan sakit. Ya, pasti semua orang kalau ditanya siapa yang mau sehat, semua orang pasti mau gitu ya. Siapa yang mau sakit? Nggak ada yang mau gitu ya. Bahkan nih kalau ditawarin gitu ya, misalnya ada orang mau nawarin, kamu saya kasih uang 1 miliar, tapi kamu sakit kanker. Ada yang mau nggak kira-kira? Coba Anda boleh tulis di chat respon ya. Misalnya nih contoh ya, ada milioner gitu ya, dia bilang gini, aku mau kasih kamu uang 1 miliar gitu ya, tapi kamu sakit. Ada yang mau nggak kira-kira ya? Nggak ada yang mau ya. Nggak ada yang mau gitu ya. Itu menandakan bahwa ternyata sehat itu begitu penting. Nah, di sini yang kita perlu belajar itu adalah ternyata kita ini nggak bisa cuman hanya fokus ke tubuh, oke? Nggak bisa hanya fokus ke tubuh. Karena ternyata kita ini adalah satu rangkaian kesatuan antara body, mind, and spirit, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam kita ini adalah sebagai satu kesatuan. Nggak bisa dipisah-pisah. Sehingga dari sini kita belajar bahwa kita nih harus melihatnya sebagai satu kesatuan. Oke? Sebagai satu kesatuan ya. Nggak bisa dipisah-pisah. Barulah kita itu betul-betul bisa sehat. Oke? Ini dasarnya dulu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu tubuh, jiwa, dan roh itu sebagai satu kesatuan, terus bagaimana caranya supaya kita ini bisa sehat? Nah, ini adalah 5 faktor penting ya teman-teman ya. Di mana 5 faktor ini semuanya itu penting. Semua sama-sama penting. Yang pertama adalah gizi seimbang. Nah, di situ sudah ya tulisannya gizi seimbang. Tubuh kita setiap hari itu butuh nutrisi.
Ya, dari satu buku yang saya baca ya, buku Rahasia Kekayaan Alam, tubuh kita itu butuh 40 macam gizi setiap hari. Itu setiap hari, ya. Dengan komposisi yang seimbang. Artinya apa? Berlebihan itu nggak bagus, kurang itu juga nggak bagus. Ya, karena saya juga melihat ya perkembangan di media sosial saat ini, itu banyak orang itu yang menelan mentah-mentah. Kemudian akhirnya timbul ketakutan-ketakutan. Nah, ini yang juga nggak baik ya, kalau orang akhirnya timbul ketakutan-ketakutan. Nah, di sini kita mau belajar bahwa tubuh kita itu butuh gizi seimbang. Contohnya gula. Banyak orang takut dengan gula gitu ya. Pertanyaannya tubuh kita butuh gula nggak? Nah, teman-teman ada yang bisa jawab. Tubuh kita butuh gula nggak sih? Butuh ya. Karena kalau kita nggak dapat gula, nggak bisa punya energi. Nggak ada tenaganya gitu ya. Tetapi konsumsi gula juga nggak boleh berlebihan. Gitu kan. Nah, itulah penjelasan sederhana dari gizi seimbang ya. Intinya banyak banget ya. Ini bicara tentang vitamin, ini bicara tentang asam amino, mineral, dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan lebih dalam setelah ini. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Nah, tubuh kita ini butuh istirahat nih. Gitu ya. Di mana selainnya tidur, biasanya tidur itu butuh sekitar 6 jam sampai 8 jam satu hari. Tetapi bukan hanya masalah tidur, bahkan jamnya pun perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena rupanya tubuh kita itu punya jam biologis, gitu ya. Yaitu biasanya tengah malam ya, di antara jam 11 sampai jam 3 ya, ada beberapa literatur berbeda-beda, tapi kalau mau diambil ya rata-rata jam 11 sampai jam 3 lah ya. Itu disarankan kita itu sudah dalam kondisi deep sleep, dalam kondisi sudah beristirahat, sudah tidur dengan nyenyak, sehingga tubuh kita itu bisa beregenerasi, tubuh kita bisa menghasilkan sel-sel yang baru untuk kemudian menggantikan sel-sel yang lama yang rusak. Oke? Nah, itu ya di jam biologis tadi. Makanya misalnya contoh nih, ada orang yang bergadang, dia tidur katakan jam 6 pagi. Kemudian dia bilang gini, oke, aku akan tidur jam 6 pagi untuk menggantikan yang malam aku nggak tidur. Ada yang pernah ngerasain nggak? Ya, karena saya dulu kuliah arsitek gitu ya. Biasa anak arsitek bukan bukan teman saya sih saya, karena saya termasuk dulu yang kuliahnya males gitu ya. Tugasnya ditumpuk sampai akhir, kalau udah mau tenggat waktu penyerahan tugas baru dikebut gitu ya. Akhirnya apa? Begadang gitu ya. Nah, padahal ketika begadang, pagi hari tidur, pertanyaan saya, bisa menggantikan tidur malam nggak? Ah, coba ada yang ngerasain nggak? Nah, bisa nggak? Nggak bisa ya. Tetap badan itu rasanya nggak enak. Betul nggak? Walaupun pagi itu sudah tidur, tetap rasanya badan itu tuh nggak enak. Gitu loh. Ya. Nggak bisa menggantikan yang malam hari tadi. Rasanya tetap capek. Ya, betul ya, Astrid. Thank you. Nah, itu ya. Jadi, jam biologis ini ternyata juga perlu kita perhatikan. Nah, itu istirahat yang cukup. Kemudian, yang ketiga adalah cukup olahraga atau aktivitas fisik. Nah, ini juga ya. Sekali lagi, ini pun dalam komposisi yang seimbang ya. Olahraga yang berlebihan itu juga ternyata nggak bagus ya. Beberapa tahun yang lalu kan ada artis juga ya, public figure yang ternyata dia forsir olahraganya, akhirnya jantungnya nggak kuat dan dia meninggal gitu ya. Jadi olahraga ini penting. Oke, nggak olahraga juga nggak bagus ya. Butuh olahraga, butuh aktivitas fisik supaya metabolisme tubuh ini bisa berjalan. Ya. Tapi sekali lagi berlebihan juga nggak bagus. Nah, sesuaikan juga dengan kondisi. Ya, kondisi misalnya memperhitungkan usia, memperhitungkan berat badan misalnya gitu ya. Pilih olahraganya. Ya, aktivitasnya bisa dipilih. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mental, rohani, dan sosial yang seimbang. Ya, kita ini makhluk sosial, kan? Walaupun dia introvert, introvert itu tetap butuh ya, butuh untuk bisa ketemu orang, ya. Dia nggak bisa hidup di gua sendirian, itu juga nggak bisa, ya. Nah, di sini kita perlu cek nih, ya kan? Mental, rohani, sosial, gitu kan? Terutama mungkin barangkali kita ada masalah-masalah yang berhubungan dengan emosional, ya. Nah, ini kita perlu perhatikan. Kenapa? Karena ada banyak penyakit yang juga dari ini ya, dari gangguan emosional. Ya, ini bisa menimbulkan penyakit juga. Oke? Jadi diperhatikan ya. Apa yang kira-kira menjadi beban, apa yang kira-kira mungkin menjadikan sakit hati, dendam gitu ya, itu harus dilepaskan. Oke? Dilepaskan supaya tidak menimbulkan racun.
Ya. Jadi ketika kita melepaskan itu sebetulnya bukan untuk orang lain. Misalnya contoh ya, ada si A, wah si A itu menyakiti saya jadi sakit hati sama dia. Ya. Tapi sebetulnya ketika saya memaafkan dan saya melepaskan si A, itu bukan demi si A loh, tapi demi diri saya sendiri. Kenapa ya tadi? Ya, menurut penelitian ternyata ketika seseorang itu marah, sakit hati, dendam, tubuh itu memproduksi sejenis hormon, saya lupa namanya, di mana hormon ini bersifat merusak sel, ya, merusak kondisi tubuh. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Oke. Dan yang kelima adalah lingkungan yang sehat. Nah, ini juga faktor yang penting, ya. Apalagi contoh misalnya hari ini kita yang hidup di kota besar, di mana mungkin rumah kita ini rumah model tertutup yang full AC. Nah, ini hati-hati ya, karena biasanya kan dia berputar di dalam ruangan gitu ya. Virus, bakteri itu berputar terus di sana. Nah, ini kan perlu ya untuk misalnya contoh pendingin udara AC-nya itu dibersihkan secara teratur gitu ya untuk supaya tadi tidak menjadi sarang penyakit kan. Terus apalagi penggunaan air misalnya itu kan termasuk juga ya. Nah, 5 faktor ini semuanya kita butuhkan. Oke, ya. 5 faktor ini sekali lagi ini dibutuhkan untuk kita bisa jadi sehat. Nggak bisa ya cuma 1-2 faktor aja. Misalnya contoh ya, mungkin kita sering dengar, tapi saya tuh sudah olahraga, jadi saya pasti sehat. Nggak cukup, ya. Jadi nggak bisa hanya olahraga saja. Olahraga itu benar, tapi olahraga saja nggak bisa. Sebaliknya mungkin ada juga ini kan seringkali juga jadi pertanyaan gitu ya. Saya sudah minum produk HDI misalnya, tapi kenapa kok saya belum sembuh? Nah, coba dicek ya. Kita kembali ke 5 faktor ini lagi. Cek lagi coba. Nggak bisa kita hanya mengandalkan produk HDI. Produk HDI itu nanti akan membantu, yes. Tapi hanya bergantung kepada produk HDI saja tanpa memperhatikan faktor yang lain. Ini juga tidak akan membuat hasilnya akan bagus. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Mengapa sih orang zaman sekarang itu gampang sakit? Nah, di sini yang saya mau angkat dulu adalah tentang kita belajar tentang real food versus ultra processed food. Ya, real food itu makanan alami ya, makanan yang sesungguhnya. Real itu kan sesungguhnya gitu ya, yang beneran makanan berbanding dengan ultra processed food, makanan yang sudah diolah ya. Teman-teman bisa lihat gambarnya itu kan di situ sudah jelas semua ya. Real food itu bicara tentang buah, sayur, ya kan, daging, gitu kan. Bandingkan dengan yang sebelah kanan. Nah, sekarang coba lihat, cek ke kehidupan kita. Di kehidupan kita ini saat ini, kita tuh lebih banyak makan yang sebelah kiri atau makan makanan yang sebelah kanan. Ayo, coba cek. Ya, Anda tulis di chat nih. Anda tuh lebih banyak makan yang sebelah kiri atau Anda banyak makan yang sebelah kanan? Ayo, apa nih? Campur, tapi cenderung kanan. Nah, itu ya, ultra processed food gitu ya. Contoh fried chicken. Waduh, itu banyak gitu ya. Dan memang sih rasanya kayaknya enak gitu ya. Donat-donat gitu ya. Warna-warna, Anda lihat ya, warnanya cantik-cantik, menarik ya. Pink, biru muda, hijau gitu ya. Cakep banget. Ungu, tapi hati-hati ya. Di dalamnya itu ternyata tidak baik. Nah, inilah sebetulnya salah satu sumber penyakit di zaman sekarang. Jadi kalau teman-teman baca berita misalnya ya, ada di Jawa Timur kemarin itu, remaja usia kalau saya nggak salah 17 atau 18 tahun ya, karena dia kebiasaan makan mie instan, apa yang terjadi? Gagal ginjal, ya kan? Ada lagi yang apalagi diabetes, gitu ya. Anak teman saya diabetes, gitu ya. Kenapa? Karena eh, oke, maaf terputus. Tadi signal internet saya terputus. Oke, teman-teman tadi sampai mana ya penjelasannya ya? Sampai situ kok, Rilko sama Ultra Processed Food. Oke, ya real food sama ultra processed food ya. Tadi yang saya cerita anak makan mie instan gagal ginjal udah ya? Masih sempat kedengeran nggak ya? Belum. Belum.
Oh, belum ya. Positif. Jadi saya baca Ya. berita, Wah. ada remaja ya di Jawa Timur. Saya lupa usianya mungkin 17 atau 18 ya. Karena dia punya kebiasaan makan mie instan terus-menerus. Apa yang terjadi? Gagal ginjal gitu ya. Nah, kenapa hari ini ada banyak anak muda remaja sudah diabetes? Nah, Anda lihat minumannya gitu ya. Minumannya kan kebanyakan tadi ya kopi instan gitu ya, teh instan gitu kan. Yang ternyata gulanya tinggi gitu ya. Bahkan hati-hati karena ada banyak makanan dan minuman yang kita mungkin pikir itu sehat. Karena mungkin kita pikir itu susu, atau mungkin kita pikir itu yogurt, atau mungkin kita pikir itu apalagi minuman kesehatan gitu ya, yang katanya baik nih, oh baik untuk usus misalnya, atau baik untuk apa gitu ya. Hati-hati karena ternyata kadar gulanya tinggi, ya. Oke, jadi inilah sederhananya dari sisi makanan penyebab orang zaman sekarang itu mudah sakit. Nah, sekali lagi, kita ini pertama-tama kan mesti cek kepada diri kita sendiri, ya, keluarga kita. Ayo, kita yang mungkin hari ini masih banyak mengandalkan ultra processed food, kita sekarang lebih ke real food, ya, karena ini penyebab orang zaman sekarang itu sakit. Nah, berikutnya lagi, kenapa sih kok kita tuh mudah sakit hari ini? Perubahan gaya hidup ya. Nah, ini kan gambaran ya. Kalau dulu kendaraan orang itu kan sepeda, yang artinya ada gerakan aktivitas fisik. Ya. Tapi kalau sekarang kan orang kan naik motor, naik mobil gitu ya. Apalagi ini katanya loh ya, bener apa enggak coba Anda tulis di chat ya. Orang Indonesia itu katanya parkirnya tuh kalau nggak persis depannya pintu masuk itu rasanya belum parkir gitu ya. Pengennya tuh langsung kalau itu pintu masuk depannya persis gitu ya. Bener nggak ya? Nah, jadi apa? Jalannya cuma dikit ya. Jalan dikit terus langsung gitu ya. Langsung masuk. Nah, ini yang seringkali sebetulnya aktivitas kita gitu ya. Duduk, nanti berdiri sebentar, duduk lagi, duduk berjam-jam. Itu yang ternyata juga mengganggu di metabolisme tubuh. Terus apa lagi? Lingkungan gitu ya. Lingkungan yang dulu itu kan masih asri, banyak pohonnya ya. Kendaraan bermotornya masih dikit gitu. Sekarang tercemar dengan polusi udara dari kendaraan bermotor, dari limbah industri seperti itu. Nah, ini terjadi pencemaran gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan orang juga sakit. Terus anak-anak kita bahkan ya, kita lihat ya, dulu permainannya itu semua yang melibatkan fisik ya, permainan fisik gitu kan, gerobak sodor, peta umpet gitu ya. Sekarang orang anak-anak kita mainnya apa? Mabar gitu ya, Mobile Legend misalnya atau apa yang lainnya ya. Main sih, tapi pakai gadget gitu ya. Dah, disitulah berjam-jam dia duduk gitu. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Kemudian kemacetan lalu lintas ini ya, selainnya polusi udara, stres, ya stresnya juga banyak, gitu ya. Terus penggunaan pestisida dan insektisida pada sayuran dan buah-buahan kita, gitu ya. Ini juga susah ya larinya ya, kecuali betul-betul memang kita nanam sendiri atau sekarang memang ada sih, walaupun saya nggak tahu 100% ya, karena ada juga yang menjual organik, kan sayuran organik, buah organik gitu ya. Tapi kalau bisa bebas dari pestisida, insektisida itu pasti akan jauh lebih baik. Kemudian ini, pengawet ya, penggunaan pengawet pada makanan. Nah, ini eh, banyak banget ya. Terutama tadi kalau kita kembali ke yang awal tadi ke ultra processed food. Ini tuh pasti ada ya. Pengawet, pewarna sintetik, penyedap rasa, bahan kimia itu ada. Bahkan saya pernah nonton sebuah video di mana itu diperlihatkan sebuah industri yang memproduksi sosis. Nah, kita seringkali kan berpikir ya, kalau kita tuh beli sosis berarti kita berpikir itu isinya apa? Daging kan ya. Tapi ternyata yang diperlihatkan di video itu, isinya tuh bukan daging, isinya tuh tepung ya. Tepung yang diberikan pewarna, diberikan perasa, dia diberikan aroma. Jadi kita mencium seperti bau daging, kita merasakan seperti rasa daging gitu ya. Tapi sebetulnya itu bukan daging. Sebagaimana kalau tadi ya, susu kental manis. Kita berpikir itu kita sedang minum susu, tapi sebetulnya enggak. Itu tuh gula yang dikasih rasa susu. Gitu. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Oke? Terus buah-buahan kita mengandung pengawet gitu ya. Terus makanan-makanan kemasan, ya baik kemasan kaleng dan lain sebagainya.
Terus apalagi yang menyebabkan sakit nih? Ya, stres dan kecemasan, apalagi saat ini gitu ya. Ada nggak yang stres nih? Tahun depan katanya PPN mau naik 12% gitu ya. Menyebabkan stres gitu ya. Terus apalagi? Merokok, mabuk-mabukan gitu ya. Terus radiasi dari gadget, bahkan obat-obat kimia gitu ya, itu juga ternyata menimbulkan radikal bebas ya. Dan satu lagi ini nih, ya aduh, mager dan obesitas. Waduh, ini ya, gambarnya udah kelihatan banget tuh ya. Enak banget itu ya. Nonton TV gitu ya, sambil tiduran seperti itu, sambil bawa keripik gitu ya. Waduh, asik banget gitu ya. Nggak kerasa berjam-jam dia sudah ada di sana. Nah, semuanya ini adalah sumber dari radikal bebas ya. Nah, radikal bebas inilah yang kemudian nantinya akan merusak sel-sel tubuh kita. Dan itulah yang membuat kita sakit ya. Kenapa? Karena tadi ya sederhana ini ya bahwa radikal bebas itu akan merusak sel tubuh. Nah, ini seperti gambar ini ya. Buah tomat ini yang tadinya seger, karena dia kena stres oksidatif, dia akan menjadi busuk. Nah, itu sama seperti sel-sel tubuh kita. Ya, jadi tubuh kita tuh kalau diperbesar, 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 kita akan ketemu dengan sel. Nah, sel-sel ini ketika diserang oleh radikal bebas, maka sel-sel itu akan menjadi rusak. Nah, kerusakan sel-sel tubuh itulah sakit ya. Jadi hari ini Bapak Ibu teman-teman semua, sebetulnya kalau kita tuh mau belajar tentang penyakit itu sederhana ya. Sederhana. Inti dari penyakit itu adalah rusaknya sel-sel tubuh kita ya. Rusaknya sel-sel tubuh kita. Itulah penyakit. Nah, nama penyakit itu akan mengikuti gitu ya. Misalnya sel-sel yang rusak itu di paru-paru, maka nama penyakitnya nanti akan mengikuti nama penyakit di paru-paru gitu loh ya. Bisa itu asma ya kan. Terus bisa mungkin macam-macam lainnya gitu ya, TBC dan lain sebagainya. Intinya kerusakan. Nah, memang penyebabnya nanti bisa banyak juga ya. Selain radikal bebas, bisa karena bakteri, bisa karena virus juga gitu ya, bisa karena protozoa, bisa karena jamur gitu. Tapi saya lagi, inti dari penyakit adalah rusaknya sel-sel tubuh. Oke? Jadi kita nggak perlu pusing lagi setelah ini ya. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang bagaimana nih mengatasinya? Nah, kita mulai berkenalan dengan yang namanya antioksidan. Ya, karena antioksidan ini yang mengatasi radikal bebas. Ya, manfaatnya antioksidan banyak banget ya. Di mana dia itu memperlambat proses penuaan dini, kemudian juga menjaga kadar kolesterol, terus menurunkan resiko dari ini penyumbatan di pembuluh darah, kemudian juga menurunkan resiko penyakit jantung, stroke gitu ya. Kemudian juga kemungkinan untuk mengalami Alzheimer atau pikun, kemudian mengalami penurunan kemungkinan dari bertumbuhnya sel-sel tumor gitu ya. Kemudian juga mengurangi kerusakan ya, kerusakan akibat tadi pencemaran seperti kalau mungkin yang di dekat kita ya seperti rokok gitu ya, asap rokok. Nah, ini ya, jadi antioksidan itu senyawa yang dapat memperlambat, mencegah, atau menangkal radikal bebas. Ya, radikal bebas sendiri adalah molekul yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif. Ya. Nah, gambarannya tuh seperti apa sih? Nah, ini Bapak Ibu teman-teman ya, kalau Anda lihat, inilah yang namanya radikal bebas. Nah, di sini dia ini kekurangan satu elektron nih. Nah, ini elektronnya nggak ada satu. Sehingga itu yang membuat dia tuh jadi reaktif, nggak stabil gitu ya. Dia menjadi reaktif. Nah, kalau antioksidan, dia itu punya banyak elektron. Sehingga ketika dia masuk, dia akan mendonasikan elektron. Nah, ketika elektronnya didonasi, maka sel radikal bebas ini menjadi tenang, ya, bisa dinetralisir. Ceritanya gitu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita berkenalan ya dengan sistem imunitas tubuh. Nah, ini kita bersyukur kepada Tuhan ya bahwa Tuhan itu sudah menaruh di dalam tubuh kita tuh sistem imunitas tubuh. Teman-teman, ini yang kita perlu pahami dan pelajari sungguh-sungguh ya. Di tubuh kita ini ada sistem pertahanan tubuh yang fungsinya itu banyak sekali, mulai dari mencegah sakit, melawan bibit penyakit, juga mempercepat penyembuhan ya. Nah, ini yang kita kalau kita paham ya. Karena gini, ini ada jadi di kedokteran itu ada dua sisi ya. Ada sisi yang mempercayai soal imunitas tubuh ini, tapi juga ada sisi kedokteran yang seolah-olah tidak mempercayai gitu ya. Yang dimana dia hanya bergantung kepada obat-obatan.
Tuh. Nah, tapi di sini yang kita mau belajar bahwa sebetulnya Tuhan sudah menaruh ini, gitu ya. Sistem imunitas tubuh. Ini banyak banget ya. Kalau Anda lihat gambar tubuh manusia yang di sebelah kiri ini. Nah, ini mulai dari atas itu tonsil itu amandel. Nah, ini juga hati-hati Bapak Ibu teman-teman ya. Karena ada banyak nih yang mengalami radang tenggorokan. Terus kemudian solusinya apa? Operasi angkat amandel. Nah, ini hati-hati. Hati-hati ya. Ingat amandel kita itu adalah sistem pertahanan tubuh loh. Jadi kalau Anda bayangkan misalnya kayak komplek perumahan, amandel itu seperti pos satpam. Nah, kalau amandelnya diambil ya pos satpamnya hilang, ya kan? Hati-hati. Sehingga tubuh menjadi lebih rentan. Oke. Terus itu ada getah bening gitu ya. Nah, kemudian eh, di dekatnya hati itu juga ada kantong empedu. Nah, ini juga hati-hati ya. Saya belum lama juga nonton ya satu video kesehatan yang salah satunya mengupas soal kantong empedu ya. Ada banyak yang menganjurkan, oh diambil aja kantong empedunya, nggak apa-apa. Loh, padahal kantong empedu itu ada fungsinya gitu ya. Ketika hati itu memproduksi, saya lupa nama zatnya ya. Ketika berlebihan itu akan dinetralisir oleh si kantong empedu. Nah, ketika sudah nggak ada lagi kantong empedunya, maka apa yang terjadi? Tubuh itu akan menjadi overdosis. Ya. Sehingga itu yang membuat orang itu jadi lebih mudah sakit. Ya, dan nanti penyakitnya akan jadi macam-macam. Gitu. Jadi hati-hati. Semua yang Tuhan taruh di dalam tubuh kita ini ternyata walaupun rasanya kecil, tapi itu pasti ada fungsinya. Gitu ya. Nah, ini. Terus kemudian yang di gambar sebelah kanannya, ini kita belajar tentang sistem pertahanan tubuh kita, ya, terutama pada sistem sel darah putih, ya. Di sini ada sel darah putih T, ya. Ini kemudian ada CD8, CD4, gitu ya. Nah, ini semua sel NK nih. Nah, ini semua kan menekan sel kanker kan, ya, pertumbuhan sel kanker. Jadi sebetulnya tubuh kita tuh rata-rata ya punya sel kanker gitu ya. Tinggal tergantung daya tahan tubuh kita nih oke nggak. Kalau daya tahan tubuh kita oke, kita nih nggak sakit gitu ya. Sel kanker juga tidak dapat berkembang gitu ya. Tapi kalau daya pertahanan tubuh kita nggak bagus, itu yang akan membuat terus berkembang. Nah, penyakit degeneratif itu sebetulnya tidak ada yang tiba-tiba. Tapi sebetulnya sudah ada gejalanya. Tapi yang seringkali diabaikan. Karena pikirnya, ah, nggak apa-apalah, cuman pusing kepala gitu ya. Ah, nggak apa-apalah, cuma meriang gitu kan. Tapi sebetulnya kalau sering sakit kepala, sering meriang misalnya tuh ya, walaupun ringan, gitu ya, itu adalah suatu tanda tubuh kita tuh memberikan signal gitu, yang kita harusnya lebih aware. Gitu ya. Nah, di sini nutrisi itu punya peran aktif. Nah, apa sih peran nutrisi untuk imun? Satu, membuat sistem imun itu lebih aktif menjalankan fungsinya. Ya. Dua, menguatkan sistem imun atau imunostimulator. Dan ketiga, menekan reaksi sistem imun yang berlebihan atau imunosupresan. Nah, ini kan yang seringkali dikeluhkan di pasien autoimun, ya kan? Di mana autoimun itu artinya imunitas tubuh yang harusnya mempertahankan tubuhnya dia sendiri, tapi justru menyerang kepada tubuhnya dia. Nah, itulah autoimun, gitu ya. Tapi sebetulnya tadi, ketika tubuh kita itu dapat nutrisi yang bagus, sistem imun tubuh kita itu akan bekerja, ya. Sistem imun tubuh kita akan bekerja dengan baik. Oke, jadi di sini sekarang kita mulai menyadari ya, pentingnya nutrisi bagi tubuh kita. Kita nggak boleh anggap remeh gitu. Karena kalau kita bicara nutrisi atau tadi ya gizi, ada beberapa orang juga yang mereka itu berpikirnya, ah udahlah, yang penting kan makan gitu ya, yang penting makan. Nah, makan ini yang dicari itu sebetulnya lebih banyak tentang kenyang pertama, ya kenyang. Kedua, cantik, mungkin ya, tatanannya cakep gitu kan, warna-warninya oke, bagus, rasanya enak di lidah gitu kan, rasanya enak di lidah. Nah, ini yang seringkali dicari itu seperti itu. Tapi lupa untuk tadi ya kembali memperhatikan kecukupan gizinya, kecukupan nutrisinya. Gitu. Setuju nggak nih? Nah, coba Anda cek di chat. Setuju nggak bahwa kebanyakan rata-rata orang ya, kita enggak ya, kayaknya kita oke lah ya. Rata-rata orang itu tadi ya, makan itu ya nyari yang enak, yang kenyang gitu ya. Kalau bisa murah juga. Tapi lupa untuk memperhitungkan berapa banyak nutrisi yang dikonsumsi.
Ya, padahal tadi ya kita butuh nutrisi. Oke. Nah, jadi dari sini kita sadar bahwa kita ini ternyata butuh nutrisi. Nutrisi itu sangat penting perannya di dalam tubuh kita. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk lebih dalam lagi ya. Kita membedakan apa sih bedanya obat dengan makanan kesehatan ya. Karena gini ceritanya ya. Dengan seiring perkembangan kemajuan zaman, orang itu kan sekarang semakin sibuk ya. Sehingga orang itu membutuhkan, saya sadar nih, saya butuh nutrisi. Oke. Tapi saya kalau harus bikin racik-racik, rebus-rebus ya kan ada ya misalnya resepnya nih. Ini dari air 3 gelas ya kan direbus sampai jadi tinggal segelas ya kan. Nanti tambahin air lagi, direbus lagi sampai jadi segelas lagi ya kan. Akhirnya itu menghabiskan waktu berjam-jam. Saya nggak punya waktu untuk itu, gitu ya. Yang repot-repot, yang mesti ini, mesti itu, saya nggak punya waktu. Apalagi Anda yang mungkin di kota besar, Jakarta, Surabaya, ya kan, kota-kota besar lainnya. Anda mungkin sudah sibuk di kantor dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, harus bikin ini, bikin itu lagi, nggak punya waktu. Maka orang zaman sekarang itu membutuhkan mencari sesuatu yang praktis, ya, bisa mencukupi kebutuhan nutrisi, kualitasnya bagus, tapi simple, tapi praktis. Ya, karena saya udah sibuk. Apa nih? Nah, mulailah muncul yang namanya suplemen atau makanan kesehatan. Menjawab kebutuhan tadi. Nah, tapi di sini karena bentuknya, nah ini ya, bentuknya seringkali mirip-mirip, banyak orang itu yang belum bisa membedakan apa bedanya obat dan makanan kesehatan. Nah, di sini yuk teman-teman kita belajar. Di sini kalau Anda perhatikan, ya memang kalau Anda lihat bentuknya ya mirip-mirip lah. Ya kan? Tuh, mirip-mirip kan? Justru disinilah kita belajar untuk tidak terjebak kepada bentuk. Tapi kita coba pahami. Yang pertama, obat itu pasti harus pakai resep dokter. Walaupun itu pengulangan ya, karena kan ada juga beberapa nih ya, contoh yang obat diabetes kah, obat hipertensi, itu kan seringkali kayak pengulangan ya. Tapi seyogianya, Anda tuh harusnya tetap ada konsultasi dengan dokter. Ya. Kenapa? Karena itu nanti akan diperhatikan ya untuk dosis obatnya. Ya, ini karena ada dosisnya dan ini nggak bisa sembarangan. Ya, sebab bahan aktifnya itu senyawa kimia dan ini bersifat racun. Oke, bersifat racun ya. Dan hati-hati karena ada juga yang bilang, oh, enggak apa-apa, aman gitu ya. Hati-hati gitu ya. Terus konsumsi jangka panjang ada efek samping ya. Konsumsi jangka panjang itu ada efek samping. Jadi jangan bilang bahwa, oh, enggak apa-apa, aman gitu ya. Hati-hati. Terus membantu penyembuhan penyakit dan mengatasi gejala. Nah, ini adalah tujuan dari obat. Yang pertama, obat itu seringkali adalah bersifat pereda rasa nyeri, ya. Yang kedua, dia mengatasi gejala. Gejalanya apa itu yang diatasi. Nah, mengatasi penyembuhan ini kita kadang-kadang mesti lihat juga, ya, tidak semua obat loh. Oke. Contoh, sampai hari ini setahu saya ya, kalau nanti saya salah tolong dikoreksi. Setahu saya tidak ada obat untuk virus. Tapi kalau bakteri ada. Ya, kalau bakteri ada itu kan sudah diajarkan di zaman saya lupa kalau nggak biologi SMP atau biologi SMA lah ya. Waktu itu kan ada memang pelajarannya ya. Kalau bakteri ya bisa dibuatkan obatnya. Tetapi kalau virus, setahu saya sampai detik ini tuh tidak ada obat untuk virus. Adanya vaksin. Ya. Nah, vaksin ini kan cara kerjanya dimasukkan virus yang dilemahkan supaya tubuh itu bisa kayak punya memori, ya. Jadi imunitas tubuh kita itu punya memori sehingga ketika virus ini masuk, imunitas tubuh kita tuh akan merespon, ya, memberikan respon. Jadi tubuh kita sudah kayak membangun kayak penangkalnya gitu loh, karena sudah pernah kenalan sebelumnya. Yaitu cara cara sederhana cara kerja vaksin, gitu ya. Tapi ya tetap harus hati-hati ya, karena ingat loh, Anda itu dimasukin virus, gitu ya. Seperti saya sendiri, sejujurnya nih kalau ngomong terus terang, saya waktu COVID kemarin sebetulnya agak keberatan sih divaksin, ya. Tapi ya karena waktu itu saya posisi kerja dan mau nggak mau ya sudah gitu ya. Tapi untungnya saya dapat yang ringan, jadi ya tidak apa-apa, gitu ya. Oke, sekarang bagaimana dengan suplemen? Suplemen itu tidak perlu menggunakan resep dokter. Ya, kenapa? Karena isinya itu bahan alami, makanan. Jadi pola pikirnya di sini itu sama seperti kita konsumsi sayur dan buah.
ya. Nah, anjuran pemakaian itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Ingat tadi kan di awal saya sudah cerita. Orang sakit itu karena kerusakan sel tubuh. Nah, tubuh kita itu ketika kita sakit butuh nutrisi lebih banyak. Kenapa? Karena tubuh kita itu selain tadi ya memperbaiki sistem metabolisme tubuh, dia juga akan memproduksi sel-sel yang baru untuk menggantikan sel-sel lama yang rusak. Makanya kenapa butuh nutrisi lebih banyak, ya. Jadi contoh kalau kayak kita sakit gini, otomatis nanti dosisnya dinaikin aja. Ya, nanti habis ini kita belajar soal itu. Ya. Jadi dosis itu nanti ada dua, dosis harian ya dan dosis terapi. Dosis harian itu artinya untuk kita yang sehat, untuk kita maintain kesehatan, menjaga kesehatan. Dosis terapi itu artinya untuk kita yang punya masalah kesehatan, tujuannya adalah membantu untuk pengobatan, penyembuhan, pemulihan. Oke, dapat dikonsumsi jangka panjang ya. Sekali lagi, ini juga Anda hati-hati ya. Suplemen sendiri Anda mesti lihat. Ini suplemen yang kayak apa. Ya, nanti izinnya itu ada macam-macam. Ya, kalau bahannya sintetik, saya sebetulnya tidak rekomen untuk jangka panjang. Ya, Anda kalau ke apotek Anda akan ketemu suplemen sih, vitamin, tapi bahannya sintetik. Itu sebetulnya tidak untuk jangka panjang. Ya, tapi kalau itu bahannya alami, pastinya aman. Gitu ya. Fungsinya tadi ya mencegah dan juga membantu untuk terapi pengobatan. Nah, ini ya. Jadi kita belajar membedakan apa bedanya obat dengan suplemen atau makanan kesehatan. Jadi beda ya. Jangan karena lihat bentuknya sama terus berpikir bahwa ini obat. Ya, apalagi kalau memperlakukan produk HDI nanti sebagai obat. Nah, itu salah. Oke. Nah, sekarang kenapa sih kok kita pilih produk HDI? Apa sih keunggulannya? Yang pertama, produk HDI itu berbahan dasar produk lebah. Nah, produk lebah itu ada 4. Ya, nanti setelah ini kita akan belajar. Yang paling orang kenal itu adalah madu. Nah, yang menarik dari madu itu sudah ada sejak 8.000 tahun yang lalu. Ya, ditemukan di mana-mana kan ya. Di piramida di Mesir itu ditemukan loh. Di makamnya Firaun itu salah satu harta yang ikut dikubur bersama dia itu adalah madu. Ya, jadi madu di zaman dulu itu dianggap sebagai sebuah barang mewah, barang yang sangat luar biasa. Oke. Terus di kitab-kitab pengobatan Cina kuno, kitab-kitab pengobatan Yunani kuno, India kuno, itu ditemukan resep-resep madu. Jadi madu itu sudah ada sejak 8.000 tahun yang lalu, sudah dikonsumsi sampai sekarang. Jadi ujian terhadap produk madu itu sudah ribuan tahun. Berikutnya, yang menarik lagi, bahwa ternyata di semua kitab suci agama, ya terutama agama yang diakui di Indonesia, itu semuanya tercatat soal madu. Ya, kalau di Al-Qur'an Anda bisa melihat atau membacanya di surat An-Nahl ayat 68-69. Ya, nanti Anda boleh googling isinya. Saya kutip aja singkat di mana di situ dikatakan dari perut lebah keluar madu yang dalam tanda kurung bermacam-macam warnanya, ya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ya, di Alkitab ini sebetulnya madu ini banyak ya, tapi salah satu yang diangkat di sini adalah Amsal 16 ayat 24 ya, tapi sebetulnya banyak. Ya, Anda bisa cari literaturnya. Kemudian di kitab Tripitaka itu juga tercatat ya. Di kitab Weda ya atau Artha Veda ini juga tercatat ya. Di kitab Ayurveda ini agamanya orang India ya, itu juga tercatat. Sehingga ini menjadi sebuah keyakinan yang sangat luar biasa ya. Secara spiritual itu wah, keyakinan terhadap madu itu luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, Anda hari ini coba kalau Anda mau survei ya, Anda tanya orang, siapapun deh Anda survei, Anda ambil sampel mungkin 10, 20 atau mungkin 100 orang. Kalau Anda tanya, ada nggak kira-kira orang yang nggak tahu madu? Nah, coba Anda tanya, kira-kira ada nggak orang yang nggak tahu madu? Nggak ada ya. Semua orang tuh pasti tahu madu. Nah, itu yang luar biasa. Oke. Nah, kalau lebih spesifik lagi ke produk HDI. Nah, di sini izin-izin kita tuh lengkap ya semuanya ya. BPOM itu pasti jelas ada ya. Dan di sini ya Bapak Ibu teman-teman ya, pengurusan BPOM ini tidak sesederhana yang kita pikir. Karena di BPOM itu kriterianya tuh macam-macam ya. Contoh nanti kalau kita di produk anak, antara Qbis dan Gamibis itu izinnya beda loh. Ya. Kenapa Gamibis bisa launching duluan daripada Qbis? Karena izinnya Qbis itu lebih lama.
prosesnya lebih bertingkat-tingkat dibandingkan dengan gummy bees. Gitu. Karena Q-Bis itu nanti masuknya udah di suplemen, sedangkan gummy bees itu masuknya makanan. Gitu. Nah, jadi BPOM ini tidak sesederhana itu yang kita pikirkan. Ya, prosesnya itu berlapis-lapis. Kemudian sertifikasi halal, ini kan juga prosesnya nggak simpel gitu loh ya. Eh, apa ada penelitiannya, laporan-laporannya dan seterusnya. Dan ini dipantau secara berkala loh, teman-teman ya. Oke. Kemudian, nah, yang menarik, produk kita itu juga masuk ke dalam buku MIPS. Ya. Dan kalau saya nggak salah, hari ini sudah 18 ya. Dan ini akan terus berlanjut, bertambah lagi produk-produk kita yang masuk ke dalam buku MIPS. Masuk ke dalam buku MIPS itu artinya produk kita itu sudah sangat terpercaya. Kenapa? Karena hanya produk yang disertai dengan penelitian yang bisa masuk ke dalamnya. Oke. Terus apalagi? Di Indonesia produk HDI ini sudah teruji selama 30 tahun ya, karena kita ini kan masuk sejak 93 ya. Bahkan nih, Clover Honey dan Propo Elix itu merupakan suplemen yang sangat viral sekali pada waktu pandemi tahun 2020-2021 ya. Kalau Anda yang sudah kenal HDI pada zaman itu ya, wah Anda kan mengalami kan ya, beli madu Clover Honey itu sampai inden ya. Sakingnya yang beli itu banyak banget gitu ya. Propo Elix juga sampai inden gitu ya. Itu begitu ada stok aja, wah langsung sebentar habis sud gitu ya. Bahkan belum lama ini ya, kemarin ya, bulan Oktober ya, kita ada promo berkah manis untuk Clover Honey ya. Saya lupa kemarin berapa, 25.000 set ya, ludes dalam waktu 3 minggu kalau nggak salah ya. Cepet banget ya. Oke, kemudian kita juga didukung dengan banyaknya penelitian dan uji klinis ya. Hari ini untuk beberapa produk kita bahkan udah lebih dari 10 penelitian ya itu ya. Dan ini melibatkan orang yang sangat banyak ya. Terus testimoninya juga banyak banget ya, testimoni-testimoni mereka yang telah merasakan manfaat produk itu banyak banget. Terus yang menarik juga kalau kita mulai dari sisi bisnis ya, pangsa pasar produk HDI itu tidak terbatas ya, mulai dari bayi, kita ada loh sekarang ya produk bayi ya, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, manula, pria, wanita gitu ya, orang sehat, orang sakit, wah semuanya bisa masuk. Aduh, luar biasa itu produk HDI. Oke, nah kita sekarang belajar untuk cara simpan dan cara konsumsi produk HDI. Yang pertama, kalau Anda buka yang kemasan botol, misalnya ya, Anda temukan kapas di dalam botol, pastikan kapasnya dibuang ya teman-teman ya, jangan disayang-sayang ya kapasnya ya, dibuang aja ya. Kenapa? Karena kalau Anda sudah keluarkan kapasnya, terus masukin lagi, nanti malah mencemari produk yang di dalam botol, dan produk yang di dalam botol jadi rusak, sayang ya, buang aja kapasnya. Terus, kalau produknya berupa tablet, ya seperti misalnya Polenergy, Bipropolis gitu ya, Honey Bee Pollen, cara konsumsinya adalah tuangkan produk itu ke tutup botol. Ya, seperti di gambar ini ya, ada ya. Oh, belum ada. Oke, tuang ke tutup botolnya, dari tutup botol itu baru kita taruh ke tangan kita. Ya, jadi hindari tangan kita masuk ke dalam botol produk. Terus dianjurkan untuk menyimpan di tempat yang sejuk ya, dianjurkan di bawah 30 derajat Celcius. Oke. Jadi kalau Anda simpen di rumah, pastikan suhunya cukup sejuk ya. Kalau nggak sejuk ya, saran saya lebih baik masukkan aja ke dalam lemari es gitu ya. Terus tidak terjemur sinar matahari langsung. Nah, untuk produk yang berupa liquid ya seperti Royal Jelly Liquid, Clover Honey, pastikan sendok untuk mengambil produk dalam kondisi kering dan bersih ya. Pastikan sendoknya kering dan bersih. Dianjurkan untuk dikonsumsi 30 menit sebelum makan untuk penyerapan yang lebih baik. Ya, sekali lagi ya, ini dianjurkan. Artinya ya bukan sesuatu yang saklek sekali ya, yang oh ini harus kayak obat. Sekali lagi ini bukan obat ya, jadi jangan diperlakukan seperti obat. Oke. Tidak disarankan dikonsumsi dengan air panas, kopi atau teh. Oke, kenapa? Kalau air panas ini bisa membuat nutrisi yang peka panas itu akan rusak ya. Jadi nutrisinya nanti akan ada banyak yang hilang kalau Anda pakai air panas. Kedua, kenapa kok nggak kopi atau teh? Karena kita khawatirkan ada kandungan di dalam kopi atau teh itu yang bisa merusak gitu ya, merusak nutrisinya lagi. Jadi sayang. Oke.
kayak di dalam teh itu saya lupa namanya zatnya ya. Itu kan bisa mengikat zat besi sehingga akhirnya kita nggak kebagian zat besinya karena kena tadi tehnya tadi ya dan ikut kebuang ketika kita buang air gitu. Jadi sayang. Oke. Yang terbaik ya minumlah bersama air mineral ya, air mineral yang netral gitu. Terus dapat dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter ya. Perlu diberi jarak nggak Pak? Ya nggak harus sih. Anda mau beri jarak boleh, enggak pun ya enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jika konsumsi produk HDI yang lebih dari satu macam gitu ya, karena kan kadang-kadang kita disarankan ya, ini yang terbaik 4 star nih. Ada pollen, ada propolis, ada royal jelly, ada clover honey. Terus konsumsinya gimana? Kan ada yang nggak tahu tuh dikasih jarak gitu ya. Clover honey, nanti 10 menit pollen, nanti 10 menit lagi propolis, nanti 10 menit, aduh, nggak kelar-kelar gitu ya. Nggak apa-apa, langsung aja jadi satu bleb gitu. Ya, jadi satu semuanya, leb, itu langsung udah selesai. Nggak apa-apa, nggak masalah. Anggap aja seperti gambarnya yang di sampingnya ini ya. Seperti Anda kalau makan salad atau gado-gado lah ya. Ini kan berbagai macam sayur, ya kan? Buah, dah tumpuk jadi satu gitu ya. Diublek jadi satu dikonsumsi. Leb, gitu ya. Jadi, eh, nggak masalah ya, jadiin satu aja langsung dikonsumsi. Nggak perlu diberi jalan. Ya. Oke, sekarang kita mulai berkenalan dengan produk lebahnya. Ya, kita mengenal 4 produk lebah yaitu madu, bee pollen, royal jelly, dan bee propolis. Inilah yang disebut sebagai 4 star HDI. Ya, jadi setelah ini buat teman-teman kalau Anda dikatakan pakai 4 star ya, itu artinya kombinasi dari madu, bee pollen, royal jelly, dan propolis. Oke, yuk kita akan belajar satu-satu. Ya, kita belajar dulu dari produk utama kita, madu kita namanya Clover Honey. Ya. Nah, sekarang madu. Madu itu apa sih? Madu itu adalah makanan lebah yang diambil dari nektar atau zat manis bunga. Ya. Nah, Anda bisa lihat zat manis bunga ya. Ini nggak ada gambarnya ya. Oke. Nah, untuk Clover Honey kita itu adalah madu murni yang diambil dari nektar bunga clover. Nah, ini gambarnya ada nih, ya bunga clovernya ini yang warnanya sebetulnya macam-macam, tapi yang ditampilkan di sini yang putih ya. Ada yang warnanya ada agak ungu gitu ya. Anda bisa googling ya. Kemudian clover honey kita ini adalah produk dari Selandia Baru atau New Zealand. Tersedia dalam kemasan 250 gram, 500 gram, dan 1 kilo. Di mana ya Anda bisa lihat di kemasannya ya terdiri dari 99,7% clover honey dan 0,3% bee pollen. Ya, bee pollen itu yang gambarnya ini, ya, yang kanan bawah. Jadi, madu clover honey kita itu 99,7% clover honey dan 0,3% bee pollen. Oke, ya. Jadi murni ya, nggak ada tambahan air, nggak ada tambahan gula. Ya, ini kan seringkali pertanyaan. Ada tambahannya gula nggak, Pak? Ada tambahannya apa nggak? Sirup apa-apa segala macam? Nggak ada. Ya, 99,7% clover honey, 0,3% bee pollen. Nah, merupakan madu murni yang tidak mengalami proses pemanasan atau pure natural unprocessed ya. Diambil dari nektar bunga clover. Nah, ini yang menarik. Diakui oleh peternak lebah di seluruh dunia sebagai madu yang terbaik di dunia. Dengan kandungan airnya 17% ya, kurang dari 17%. Makanya kalau secara fisik Anda lihat, dia akan cukup kental. Ya, kental gitu ya. Kandungan air ini itu nanti hubungannya dengan fermentasi. Ya, nanti setelah ini kita akan lihat. Nah, di sini clover honey kita ini dinyatakan bebas dari bakteri Clostridium botulinum. Ya, nanti ada sertifikatnya. Terus memiliki indeks glikemik 53 dan indeks insulin 49. Oke, kita akan belajar lebih lanjut ya. Nah, ini kita kemarin meneliti di The University of Sydney ya, di mana di University of Sydney ini mereka itu punya teknologi yang namanya Sydney University Glycemic Index Research Service atau SUGRIS ya. Nah, penelitiannya dilakukan di bulan Oktober 2020 di mana SUGRIS ini didirikan tahun 1999 oleh mereka ya untuk meneliti indeks glikemik lebih dari 3.500 makanan. Oke, jadi sudah sangat terpercaya. Nah, apa sih indeks glikemik? Ya, sederhananya ya, indeks glikemik itu adalah angka ukuran tingkatan ranking produk makanan dan pengaruhnya terhadap kadar gula darah. Jadi dari sebuah makanan itu ketika dikonsumsi
dan kaitannya dalam meningkatkan gula darah. Nah, itulah indeks glikemik, gitu ya. Semakin rendah, maka waktu untuk mencerna dan menyerap glukosa itu akan semakin lambat, sehingga naiknya gula darah itu juga menjadi lambat. Nah, semakin tinggi indeks glikemik, semakin cepat nih glukosanya dicerna dan meningkatkan kadar gula darah, dan ini yang seringkali memicu diabetes. Gitu ya. Jadi sederhana ya, semakin rendah, maka proses pencernaan itu akan semakin lambat. Biasanya karena di dalamnya itu terkandung macam-macam, ada serat, ada mineral, ada asam amino, dan lain sebagainya. Beda dengan gula. Gula itu tidak punya nutrisi, ya, dia hanya glukosa aja. Makanya tadi pencernaannya jadi cepat, langsung naik, gitu ya. Oke, sederhana ya. Nah, makanan dengan indeks glikemik yang rendah itu dapat menurunkan risiko penyakit, mengontrol kadar gula darah, dan sensitivitas insulin pada penderita diabetes, menurunkan kadar lemak darah yang tinggi, juga menjaga berat badan. Ya, jadi ini sekaligus menjawab nih yang tanya, konsumsi clover honey membuat saya gemuk nggak ya? Nah, itu ya sudah langsung terjawab ya. Oke, sekarang indeks insulin ya. Indeks insulin ini mirip-mirip ya, angka atau ukuran tingkatan ranking produk makanan dari pengaruhnya terhadap kadar insulin darah atau hormon yang mengatur gula darah ya. Karena ini biasanya kan berimbang ya. Kalau gula darahnya naik ya pasti otomatis insulinnya akan naik gitu ya. Jadi indeks insulin dari suatu makanan menunjukkan peningkatan konsentrasi insulin dalam darah selama periode 2 jam setelah makan. Setelah makanan tersebut dicerna. Ya. Oke, nah ini adalah hasil penelitiannya ya temannya. Jadi yang warna hitam ini yang di atas itu adalah makanan yang seringkali direferensikan ya. Ya, makanan referensi atau larutan glukosa. Ini menghasilkan peningkatan awal yang cepat dalam glukosa plasma ke konsentrasi puncak glukosa yang tinggi pada 30 menit dan respon glikemik keseluruhan yang lebih besar selama proses periode percobaan 120 menit. Nah, sedangkan untuk clover honey itu yang warna biru. Nah, di sini teman-teman dari grafik ini kita pun harus belajar ya karena saya pernah ngalami loh, ada orang yang marah-marah. Kenapa? Loh, Ron katanya clover honey aman. Ini aku konsumsi clover honey gula darahku naik. Loh, sebentar. Boleh tahu nggak ngukur gula darahnya kapan? Ya langsung seketika saya konsumsi clover honey ya, nggak lama langsung ukur gula darah. Nah, ini di sini kan kita bisa lihat ya bahwa dalam 15 menit pertama ya dia pasti akan naik. Puncaknya di 30 menit. Nah, setelah itu dia akan mulai turun. Oke, ya, turun. Idealnya biasanya orang itu mengukur kadar gula darah itu 2 jam setelah makan. Ya, nah jadi seharusnya kalau konsumsi clover honey dan diukurnya 2 jam setelah makan, pasti kadar gula darahnya nggak naik, pasti. Karena ini kan sudah diukur berdasarkan lab, ya kan? Begitu di tadi ya, nggak nyampe 90 menit aja nih udah di bawah gitu loh. Oke. Nah, ini untuk insulinnya ya, sama ya. Insulinnya di 120 menit ini udah kembali ke titik nol nih. Oke, beda banget dengan reference food yang 120 menit pun masih tinggi gitu ya, masih di atas nol. Oke. Nah, sederhananya mengukur indeks glikemik itu ada tiga, rendah, sedang, dan tinggi. Dikatakan rendah kalau angkanya 55 ke bawah. Dikatakan tinggi kalau angkanya 70 ke atas. Nah, ternyata clover honey kita itu didapatkan angkanya 53. Yang artinya termasuk yang rendah. Ya, itu jadi membuktikan bahwa clover honey kita itu aman. Ya, nah ini ya hasilnya ya. Jadi ini ya angkanya 53, kemudian indeks insulinnya 49. Ya, ini nggak begitu kelihatan ya. Ini 53, insulinnya 49. Jadi lebih rendah ya daripada reference food. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan. Jadi semoga dari sini ya, ini sudah langsung menjawab pertanyaan teman-teman tentang apakah clover honey ini aman dikonsumsi terutama bagi penderita diabetes. Ya, langsung bisa dijawab aman ya. Tetapi sekali lagi ya, bukan berarti dia boleh konsumsi sebanyak-banyaknya. Ya, nanti setelah ini ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah aman untuk anak? Nah, ini yang pertanyaan yang sering juga muncul. Clover honey ini apakah boleh diberikan kepada anak? Nah, ini yang kita juga mau lihat ya. Kita melakukan tes nih ya. Kita tesnya di PT Engler Biochem Lab. Nah, kita itu mengukur yang namanya
uji klinis botulisme dan kita mendapatkan hasil yang negatif ya. Botulisme sendiri adalah kondisi keracunan akibat bakteri Clostridium botulinum. Walaupun tergolong jarang, botulisme termasuk kondisi serius yang dapat mengakibatkan kelumpuhan hingga mengancam nyawa. Dan ini biasanya kenanya ke anak-anak. Makanya kenapa tadi ya dokter kok tidak membolehkan memberikan madu kepada anak-anak. Nah, di sini sudah langsung terjawab. Sebetulnya karena dikhawatirkan ada bakteri Clostridium botulinumnya. Gitu ya. Bagaimana dengan clover honey? Nah, dari hasil uji klinis, maka kita itu terbukti negatif dari Clostridium botulinum. Jadi aman untuk dikonsumsi ya, termasuk untuk anak-anak. Oke. Nah, sekarang kita mau summary. Manfaat clover honey itu apa? Yang pertama jelas menjaga kesehatan sistem pencernaan ya. Ini yang punya masalah mulai dari konstipasi atau sembelit, ya, susah BAB. Kemudian tukak lambung ya, sakit asam lambung, GERD gitu ya. Meningkatkan penyerapan nutrisi. Nah, teman-teman ini yang harus Anda garis bawahi ya, meningkatkan penyerapan nutrisi. Ini adalah jawaban kenapa ketika orang itu sakit, itu kita tetap selalu memberikan clover honey. Karena rata-rata penyakit itu pasti dibarengi dengan gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan itu yang menyebabkan tubuh itu punya keterbatasan atau punya kelemahan dalam menyerap nutrisi. Gitu ya. Makanya kenapa clover honey-nya perlu masuk untuk membantu perbaikan di pencernaan. Sehingga orang itu bisa menyerap nutrisinya lebih baik ya dan jadi lebih cepat sembuh. Terus sebagai sumber energi, ya. Jadi kalau kita yang aktivitas fisiknya banyak nih, nah ini kita bisa pakai ya untuk minuman energi. Kemudian sebagai pengganti gula yang aman sehingga baik untuk penderita diabetes ya. Anda boleh kok pakai untuk pemanisnya di jus buah atau pemanisnya smoothies gitu juga boleh ya. Untuk selai roti itu juga oke banget. Oke. Baik untuk sistem pernafasan ya, karena madu bersifat mukolitik atau mengencerkan dahak ya. Jadi yang punya masalah dengan pernafasan, sinusitis, batuk pilek, radang tenggorokan, bronkitis, TBC, asma, Anda bisa konsumsi clover honey untuk membantu melegakan di pernafasan. Ya, oke. Dapat dikonsumsi dengan cara mulai dari dikonsumsi langsung boleh, dioles di roti tawar sebagai selai sehat boleh, diencerkan dengan air ya, dengan catatan hindari menggunakan air dengan suhu di atas 35 derajat Celcius ya, sebagai pemanis alami yang sehat. Nah ini ya, saran konsumsi untuk dosis harian, artinya untuk Anda yang sehat ya, Anda untuk anak-anak, ya anak-anak itu artinya 12 tahun ke bawah, itu bisa konsumsi 1 sampai 2 kali 1 sendok teh. Untuk dewasa itu Anda bisa konsumsi 1 sampai 2 kali 1 sendok makan ya. Bedanya di takarannya aja. Nah, untuk Anda yang punya keluhan kesehatan, Anda gunakan dosis terapi. Artinya kalau anak ya berarti 3 kali 1 sendok teh, kalau dewasa 3 kali 1 sendok makan. Nah, khusus untuk penderita diabetes, 1 hari itu cukup 1 sendok makan, ya, dan disarankan diencerkan dengan air. Sebaiknya diberikan pada pagi hari. Oke, jelas ya untuk clover honey ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang punya eh, dosis untuk diabetes ya. Nah, tadi udah langsung terjawab ya, dosis untuk diabetes ya. Oke. Sekarang kita masuk ke produk lebah berikutnya yaitu bee pollen. Nah, bee pollen ini adalah makanan lebah yang dihasilkan dari serbuk sari bunga. Nah, ini kalau teman-teman lihat gambarnya ya, ini adalah ketika sang lebah itu memanen bee pollen ya. Jadi dia terbang ke bunga ya. Dan uniknya ya, teman-teman, lebah ini satu-satunya makhluk yang ngerti mana polen yang betul-betul matang yang bisa dia panen. Itu satu-satunya yang ngerti itu lebah. Jadi ini hasilnya akan beda banget dengan polen yang dipanen oleh manusia gitu ya. Misalnya bunganya dirontokin gitu ya supaya polennya jatuh. Itu akan beda banget dengan bee pollen yang dihasilkan oleh lebah gitu ya. Nah, di sini kalau Anda lihat caranya adalah ketika lebah ini hinggap di bunga, itu ada serbuk sari yang nempel di tubuhnya dia, yang kemudian disapu-sapu, dikumpulkan di kaki belakangnya. Nah, inilah bee pollennya. Ini yang nanti akan dibawa ke sarangnya untuk jadi makanannya dia, gitu ya. Nah, kalau kita manusia ya tinggal dipanen aja, gitu ya. Nah, yang menarik adalah bee pollen ini sangat kaya akan nutrisi, seperti asam amino, mineral, vitamin yang lengkap, ya. Nah, kayak apa? Nah, ini ya teman-teman bisa screenshot ya. Ini bagus banget ya. Ternyata asam aminonya itu saya hitung itu ada sekitar ditemukan itu 20 macam. Dan ini termasuk yang kondisional,
sorry, yang esensial, non esensial dan kondisional. Ya, itu tiga-tiganya itu dibutuhkan tubuh kita. Gitu ya. Esensial, non esensial itu adalah asam amino yang bisa diproduksi oleh tubuh maupun yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi harus didapatkan dari luar, ya. Terus Anda perhatikan mineralnya. Ini mineralnya banyak banget, ya, komplit. Bahkan vitaminnya kalau Anda perhatikan ini juga komplit, ya. Ini semua ada di dalam bee pollen. Oke. Jadi karena kandungan nutrisinya yang begitu hebat seperti ini, itu kenapa bee pollen disebut sebagai superfood. Oke, disebut sebagai superfood. Oke, sekarang apa keunggulannya bipolen HDI dalam tanda kurung dibandingkan dengan bipolen lain, gitu ya. Yang pertama, bipolen HDI ini diolah ya dengan teknologi double fracture. Jadi double fracture itu polen itu kayak ada kayak telur gitu ya, dia kayak ada cangkangnya. Nah, ini diremukkan, ya diremukkan sehingga karena dia sudah diremukkan di dalam pencernaan kita itu bisa menyerap nutrisinya, ya. Karena kalau nggak diremukkan, sebetulnya nutrisi yang terserap itu sedikit sekali ya, cuman sekitar hanya paling 15-20% saja. Tapi dengan teknologi double fracture, kita bisa mengambil manfaatnya secara maksimal. Nah ini ya, jadi sehingga menghasilkan polen yang berkualitas tinggi dan yang mudah dicerna oleh pencernaan manusia. Dua, bipolen HDI berasal dari polen yang tumbuh di daerah Amerika ya, termasuk kawasan high desert, Arizona, Colorado, Utah, Montana, Idaho. Polen ini mengandung nutrisi yang lengkap ya, jadi luar biasa ya lebah itu ya, dia manen tuh daerahnya luas banget loh. Ya. Semua proses dilakukan pada suhu rendah ya, artinya dalam suhu dingin. Tidak ada yang menggunakan suhu tinggi. Kenapa? Ini untuk menjamin kualitas dan stabilitas polen ya, supaya nutrisinya itu tidak hilang. Mengandung semua enzim yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, terutama oleh pencernaan. Kemudian 100% alami, tidak ada penambahan zat pengawet, pemanis ataupun pemanis buatan, ya. Nah, kalau Anda yang belum pernah lihat polen itu bentuk aslinya seperti apa, nah ini Anda bisa lihat gambarnya ya. Aslinya bee pollen itu ya seperti ini nih. Ya, dia bentuknya granul, butiran-butiran gitu. Oke. Nah, kita untuk pollen, kita punya yang pertama namanya Pollenergy 520 ya. Ini kemasannya botol isi 90 tablet. Oke. Per tablet itu berisi 520 mg bee pollen murni. Nah, disarankan diberikan untuk 12 tahun ke atas ya. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama meningkatkan stamina dan daya seksual, memperbaiki fungsi organ, melancarkan sirkulasi darah, kualitas dan kuantitas volume darah. Ya, ini yang punya masalah dengan anemia, HB rendah, trombosit rendah, demam berdarah, ya. Melancarkan dan meningkatkan kualitas ASI. Ya, jadi ini bagus untuk ibu hamil, ibu menyusui. Vitamin otak. Nah, ini untuk konsentrasi ya, apalagi zaman sekarang nih dituntut konsentrasi tingkat tinggi. Pelengkap gizi dan antioksidan yang alami ya. Saran konsumsi untuk dosis harian 1 sampai 2 tablet. Sorry, 1 sampai 2 kali 1 tablet ya. Dosis terapi 3 sampai 4 kali 1 sampai 2 tablet ya. Nah, ini dosis anjurannya. Tapi saran saya gini, teman-teman. Sesekali Anda coba eh, eksperimen ya. Coba eksperimen boleh loh. Saya pernah nyoba. Saya konsumsi bipropolis waktu itu langsung 4 ya. Kebetulan waktu itu saya habis begadang ya. Saya diajarin temen yang lama di HDI ya. Dia bilang, "Kamu coba deh Ron, konsumsi propolisnya langsung 4." Waktu itu langsung 4 gitu ya. Wah, ternyata banyak membantu loh. Gitu kan. Nah, ini ya. Jadi teman-teman boleh loh Anda sesekali eksperimen. Aku kalau makan polen langsung 3 atau 4, kira-kira apa ya yang akan aku rasakan gitu ya. Nanti dicoba ya. Nah, untuk yang anak-anak kita punya namanya honeybee pollen ya. Kalau yang tadi Pollenergy isi 90 tablet, kalau yang ini 60 tablet. Nah, untuk honeybee pollen ini bentuknya udah tablet kunyah atau chewable, berisi 130 mg bee pollen murni, ditambah dried honey-nya 30 mg, ditambah vanilanya 3,5 gram, 5 mg ya. Disarankan untuk usia 6 bulan sampai 12 tahun. Ya, manfaatnya menormalkan nafsu makan anak ya. Teman-teman perhatikan ya, menormalkan ya, bukan meningkatkan, oke? Karena ini seringkali juga ada pertanyaan, Pak, anak saya itu nafsu makannya udah gede banget, saya sampai takut karena anaknya obesitas. Jangan khawatir, untuk yang anaknya obesitas, ketika diberikan honeybee pollen, dia justru akan menormalkan. Ya, artinya bisa juga berarti menurunkan ya pada yang
berlebihan. Nah, kalau saya pernah baca satu artikel ya, kenapa sih anak itu nafsu makannya bisa berlebihan? Salah satunya itu juga disebabkan karena gangguan pencernaan. Sehingga tubuhnya anak itu merasa kekurangan nutrisi, sekalipun sudah makan. Tapi penyerapannya kan nggak bagus, sehingga tetap tubuh itu merasa kekurangan nutrisi. Karena tubuh merasa butuh nutrisi, dia memberikan signal kepada otak. Nah, kemudian karena otak mendapatkan signal bahwa tubuh butuh nutrisi, dia memberikan respon berupa rasa lapar. Gitu ya. Jadi kayak lapar lagi. Padahal bukan karena tadi ya, bukan karena nggak makan, bukan, tapi karena sebetulnya itu respon tubuh karena tubuh butuh nutrisi. Sebetulnya itu. Ya. Kemudian nih, meningkatkan peredaran darah. Ya, meningkatkan daya pikir dan konsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga nutrisi yang lengkap ya. Ini makanan terlengkap setelah ASI ya tadi ya, karena nutrisinya saking banyaknya ya. Saran konsumsi nih ya, dosis harian. Ada boleh catat ya, usia 6 bulan sampai 1 tahun, 1 kali setengah tablet ya. Usia 1 sampai 6 tahun itu 1 kali 1 tablet. 6 sampai 12 tahun, 1 sampai 2 kali kali 2 tablet ya. Untuk terapinya, usia 6 bulan sampai 1 tahun, ya ini kalau anak-anak sakit ya, mungkin kayak sekarang ini kan lagi musim ya. Mungkin anak-anak ada yang batuk pilek kah, atau meriang ya, atau demam. Nah, ini Anda boleh berikan dosis terapi ya. 3 kali setengah tablet untuk anak usia 6 bulan sampai 1 tahun. 1 sampai 6 tahun 3 kali 1 tablet. 6 sampai 12 tahun 3 sampai 4 kali kali 2 tablet. Ya, ini akan lebih cepat sembuh. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke produk lebah yang ketiga yaitu yang namanya Royal Jelly. Nah, apa sih Royal Jelly? Royal Jelly merupakan cairan putih ya, sering disebut sebagai susu lebah. Karena warnanya putih ya, bukan karena dia susu, bukan ya, tapi karena warnanya putih. Yang dihasilkan oleh kelenjar hipoparingeal yang ada di bagian tubuh lebah perawan. Oke. Nah, bentuknya kayak apa? Anda bisa lihat ya. Ini yang putih-putih ini ya, bukan yang di tengah ya. Kalau yang di tengah ini larva. Ya. Biasanya oleh mereka tuh mereka akan buatkan tempatnya gitu ya oleh dunia lebahnya. Nah, royal jelly-nya akan ditaruh di sini. Nah, ini ya. Nah, ini royal jelly-nya nih. Oke. Nah, royal jelly itu merupakan makanan larva lebah sampai berumur 3 hari dan makanannya lebah ratu seumur hidupnya. Ya, royal jelly kaya akan nutrisi, terutama protein, mineral, vitamin, enzim, dan lain sebagainya. Nah, yuk kita baca tentang kisah sang ratu lebah karena ini menarik banget ya. Jadi kalau kita lihat dunia lebah, ini ada lebah pekerja ya. Nah, yang ini yang dilingkari ini adalah lebah ratu. Ya, di sini kalau Anda lihat ya, antara lebah pekerja dan lebah ratu ini jenis kelaminnya sama-sama betina. Ya, sekali lagi jenis kelaminnya sama-sama betina. Pada waktu telur sebetulnya mereka semua ini sama. Ya, menetas semuanya makan royal jelly selama 3 hari. Tapi yang unik, ketika mereka mau membangun lebah ratu yang baru, mereka itu akan memisahkan dan lebah ini akan diberikan makan royal jelly terus. Dia akan berubah jadi lebah ratu. Ya, jadi lebah ratu itu tidak dilahirkan, tapi tercipta karena makan royal jelly. Nah, lebah ratu itu punya ukuran tubuh 2 sampai 3 kali lebih besar dibandingkan lebah lainnya. Dia memiliki usia mencapai 7 sampai 8 tahun, suatu rentang usia yang 60 kali lipat lebih panjang dibandingkan lebah lain yang biasanya itu hanya 5 sampai 7 minggu saja. Dan lebah ratu punya kemampuan bertelur hingga 2.000 butir telur setiap hari. Wow. Semua ini karena lebah ratu memakan royal jelly seumur hidupnya. Wow, Anda bisa bayangin nggak? Berarti royal jelly itu luar luar biasa. Ya kan? Luar biasa kan? Ini buktinya lebah ratu udah ngalami gitu kan. Oke, sekarang kalau untuk kita kira-kira apa nih manfaatnya gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih faktanya ya. Royal Jelly HDI, apa bedanya dengan Royal Jelly yang lain? Karena kan banyak juga ya yang jual Royal Jelly ya. Saya sering lihat bentuknya ada kemasannya gitu ya. Royal Jelly aja. Nah, ini. Jadi kita itu ketika meneliti, kita tuh mendapatkan sebuah fakta bahwa Royal Jelly itu umurnya sangat pendek. Oke, sehingga di HDI Royal Jelly itu dari dipanen hingga dikemas tidak lebih dari 24 jam. Dan ditambahkan produk lebah lainnya seperti madu atau bipolen atau bipropolis yang berfungsi sebagai pengawet. Nah, ini karena kita punya 2 kemasan nih. Untuk kemasan liquid, ini 1 jar atau 1 botol ya.
itu berisi 30 gram royal jelly murni ditambah 120 gram clover honey. Nah, clover honey di sini berfungsi sebagai pengawetnya royal jelly. Ya, karena kalau nggak ada clover honey-nya ini, maka sampai di tangan kita royal jelly-nya udah rusak, ya, nutrisinya udah nggak ada mungkin ya. Jadi akhirnya kita nggak dapat manfaatnya. Tapi dengan diawetkan dengan clover honey ini sampai ke tangan kita, itu nutrisinya masih bagus. Ya, jadi kita bisa merasakan manfaatnya. Nah, sedangkan untuk Royal Jelly tablet ini berisi 60 tablet, per tablet terdiri dari 150 gram, 150 miligram Royal Jelly kering, 99 miligram bee pollen, ditambah 11 miligram bee propolis. Nah, ini pollen dan propolisnya ini berfungsi sebagai pengawet. Ya. Nah, untuk dosisnya Anda bisa langsung baca di layar. Ya. Nah, kalau pertanyaannya gini, Pak, bagus yang liquid apa bagus yang tablet? Nah, gitu ya. Kalau saya yang sudah coba dua-duanya, saya akan tanya dulu, Anda ini mobile atau tidak? Ya, kalau Anda tidak mobile, maksudnya mobile itu sering keluar kota, berpindah-pindah tempat, gitu ya. Maka saya saran liquid akan lebih baik, ya. Tapi kalau Anda mobile, maka tentu saja lebih praktis kalau Anda bawa yang tablet, dan gitu ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena kalau Anda hitung, yang liquid ini nantinya jadi jatuhnya lebih ekonomis, ya. 1 sendok takar itu setara dengan 2 sampai 3 tablet. Ya, jadi Anda sebetulnya lebih ekonomis Anda konsumsi yang liquid daripada yang tablet, ya. Tapi sekali lagi kalau Anda memang karena kebutuhan Anda mobile, maka Anda akan yang tablet lebih baik gitu ya, karena lebih mudah dibawa kemana-mana. Oke, manfaatnya nih ya, memiliki manfaat anti penuaan. Wih, jadi awet muda loh. Serius ya, kulitnya tuh nggak gampang keriput. Itu kan impian banget ya kan? Jangan sampai kan usianya boros gitu ya. Eh, Siapa kemarin ya yang permainan tebak-tebak usia gitu ya. Ketika ditebak ternyata usianya dibanyakin gitu ya. Ya ampun, rasanya udah tua banget gitu ya. Terus meningkatkan produksi kolagen yang menjaga keremajaan dan elastisitas kulit gitu ya. Memperbaiki sistem reproduksi antara lain meningkatkan kesuburan pria dan wanita, mengatasi nyeri haid, mengatasi ketidakseimbangan hormon dan menjaga kesehatan sistem reproduksi setelah menopause ya. Jadi yang punya masalah dengan kesuburan, infertilitas gitu ya, atau nyeri menstruasi atau sudah menopause. Nah, ini Royal Jelly bagus banget ya. Melindungi sistem syaraf dan meningkatkan daya ingat. Nah, ini ya, jadi biar nggak gampang pikun, nggak gampang pelupa. Nah, yang pelupa ayo. Mencegah osteoporosis ya, pengeroposan tulang gitu ya. Meningkatkan daya ingat dan melindungi sistem syaraf. Membantu pertumbuhan rambut. Nah, ini yang punya masalah dengan kebotakan gitu ya, rontok. Memperbaiki tatanan jaringan kulit, memperbaiki sirkulasi darah, menurunkan dan meredakan stres, kecemasan, depresi akibat kelelahan gitu ya. Jadi yang punya anxiety itu ya Royal Jelly ini bagus. Mempercepat proses regenerasi sel ya. Jadi kenapa orang kalau sakit tetap diberikan Royal Jelly ya? Karena tadi Royal Jelly ini membantu mempercepat di proses regenerasi sel juga ya. Jadi mempercepat penyembuhan. Oke. Dan lagi tubuh kita ini kan selalu dipengaruhi juga dengan hormon. Makanya butuh juga untuk kita menjaga kesehatan hormon. Oke. Dan yang keempat ya, kita mempelajari tentang bipropolis. Ya. Bipropolis merupakan lapisan pelindung pada sarang lebah. Ya. Bukan sarangnya ya, karena ini banyak yang salah. Oh, ini sarang lebah. Bukan. Ini lapisan pelindung pada sarang lebah. Ya. Kalau sarang lebah itu bahannya namanya wax atau lilin. Ya. Lebah membuatnya dari bahan resin atau getah pohon yang disekresi dengan air liur lebah. Fungsi bipropolis pada sarang lebah untuk melindungi dari berbagai macam ancaman penyakit seperti virus, bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Ya. Nah, di dalam bipropolis ini kaya akan bioflavonoids, ya, ditemukan juga ternyata sekarang kandungan polifenol, ya, dan lain-lainnya. Di mana ini semua berfungsi sebagai antioksidan, ya, di tubuh kita tuh berfungsi sebagai antioksidan. Juga bersifat sebagai antivirus, antibakteri, dan anti jamur. Jadi sederhananya seperti antibiotik tapi yang alami. Ya. Nah, Bipropolis tablet HDI buatan Sisi Pollen Company dari Phoenix, Arizona, Amerika.
Dan ketika diteliti, ditemukan 4 macam bioflavonoid. Ya, di sini ada hasil tesnya ya, teman-teman ya. Anda bisa lihat ada pinosembrin, krisin, galangin, quercetin. Ya, ini nama-nama bioflavonoidnya, gitu ya. Nah, bipropolis ini adalah benda padat, bukan benda cair ya. Kenapa perlu ditulis seperti ini? Karena gini, teman-teman. Eh, Banyak orang ketika saya cerita bipropolis, oh propolis gitu ya, mereka merasa ngerti gitu ya. Tapi ternyata yang mereka bahas ini ujungnya ternyata adalah propolis cair. Nah ini beda. Di sini yang saya mau kita belajar adalah propolis ini adalah benda padat ya. Kalau Anda tanya seperti apa sih propolis? Seperti ini loh Bapak Ibu teman-teman. Ini loh propolis. Ya, dia bentuknya seperti ini, benda padat. Jadi kalau propolis tetes itu pasti berbeda. Kenapa? Ya, karena sudah mengalami perubahan bentuk, sederhananya gitu. Ya, oke. Nah, kalau di HDI, propolis ini kita punya 3 variasi ya. Yang pertama adalah bipropolis tablet, yang paling kiri ini. Nah, kalau Anda yang belum pernah konsumsi, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini tabletnya warnanya coklat, ada bintik-bintik kehitaman. Ya. Nah, kemasannya botol isi 60 tablet, per tablet berisi 500 mg bipropolis murni. Diproduksi oleh Sisi Pollen Company, Phoenix, Arizona. Ya. Kemudian yang kedua kita mengenal Propoelix. Ya. Propoelix ini merupakan ekstrak dari gabungan bipropolis dari berbagai belahan dunia. Jadi dari hasil penelitian kurang lebih 10 tahun, HDI itu menemukan bahwa propolis dari berbagai belahan dunia itu masing-masing punya keunggulannya sendiri-sendiri. Nah, ini yang kemudian diambil, kemudian di-blend. Ya, di-blend itu dicampur dan diekstrak. Ya, diekstrak itu berarti diambil sarinya. Ampas-ampasnya itu ditinggal ya. Jadi yang diambil langsung sarinya aja ya. Nah, dan yang menarik, Propoelix ini diakui sebagai suplemen dengan kandungan polifenol yang terbanyak di dunia saat ini. Ditemukan ada 8 macam ya. Ini penelitiannya kemarin di lab Jerman ya. Jadi Propoelix kita ini luar biasa loh. Kemudian kita punya kemasan isi 30 dan dus kemasan isi 60 kapsul. Per kapsul berisi 200 mg ekstrak bipropolis murni ya. Dan yang luar biasa sudah diproduksi di Indonesia ya. Jadi kita bangga juga ya. Apalagi dengan perubahan-perubahan sekarang ini gitu ya. Produk impor mulai dibatas-batasin gitu. Ini jadi kesempatan buat kita juga. Berikutnya kita punya Propoelix Plus ya. Ini bahan dasarnya sama seperti Propoelix yang merah. Bedanya di sini ditambah lagi dengan 3 macam jamur, yaitu jamur lingsi, shiitake, dan maitake. Ya ini ya, Anda bisa lihat ya, 150 mg lingsi, 100 mg maitake, dan 100 mg shiitake. Ya, dan sudah diproduksi di Indonesia. Oke, pertanyaannya adalah, apa sih fungsi 3 jamur ini? Jadi, dari hasil penelitian, uji ilmiah ya, 3 macam jamur ini terbukti efektif sekali untuk terutama penyakit-penyakit keganasan, ya, cancer gitu ya. Ini ternyata efektif banget, powerful. Itu kenapa ditambahkanlah jamur ini, ya. Itu yang menyebabkan Propoelix Plus ini antioksidannya tinggi banget, ya. Anda coba deh, loh Pak, emang kalau saya nggak sakit cancer boleh ya? Boleh lah, karena ini bukan obat, ini kan makanan. Ya, jadi boleh. Saya pun konsumsi kok yang Propoelix Plus ini dan enak gitu ya. Badannya tuh lebih lebih apa ya? Lebih tahan lah ya. Lebih cepat sembuh juga. Oke. Nah, untuk Anda yang Propoelix tadi ya yang mungkin pengen nyoba ini manfaatkan promo di bulan November ini ya, mumpung beli satu gratis satu gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita mau belajar mengenal ya, apa saja sih kandungan-kandungan tadi ya, polifenol yang ada di dalam Propoelix ya. Ini ada galangin. Galangin itu dari hasil penelitian dia bersifat sebagai anti cancer, antibiotik, krisin gitu ya. Saya nggak jelaskan detail supaya nggak terlalu panjang. Anda bisa screenshot dan baca ya. Pinosembrin ya, ini ada CAPE, ada sebagai anti cancer, anti inflamatori gitu ya. Abigenin ini bisa untuk anti TBC, ya tuberkulosis ini kan TBC. Kemudian anti jamur juga, anti tumor, gitu ya, HEPA protektor, HEPA itu hati, ya untuk melindungi hati. Ini kan biasanya untuk anti hepatitis, gitu ya. Rutin, nah rutin ini anti mikroba, anti jamur, kemudian anti alergik juga nih yang alergi pakai apa ya alergi ya? Nah, Propoelix tuh udah terbukti nih kan
Karena di dalam propolis ada rutinnya, rutinnya ini berfungsi untuk anti alergi, ya. Ini terus diabetic modulator juga, gitu ya. Neurogenerative disorder nih, gangguan syaraf, gitu ya. Anti-inflamatori ya untuk pernapasan ya. Nah, oke. Jadi ini adalah 8 polifenol yang ada di dalam propoelix. Oke. Jadi propoelix kita ini luar biasa. Nah, jadi kalau kita mau sederhanakan apa sih perbedaan di propolis, propoelik, dan propoelik plus ya, Anda bisa lihat di sini. Yang menarik ini ya, yang kita mau pelajari adalah tentang yang namanya ORAC ya. Oxygen Radical Absorbent Capacity. Apa sih itu? Yaitu kemampuan untuk di dalam sebuah makanan ya untuk mengikat radikal bebas atau mengatasi radikal bebas ya, atau sederhananya ya kandungan antioksidan lah. Nah, paling gampangannya gitu ya, kandungan antioksidannya berapa banyak, nah kayak gitu. Nah, di sini kita meneliti terhadap buah-buahan ya. Di sini Anda lihat daftarnya. Semoga di tempat Anda bisa diperbesar ya, karena ini memang gambarnya agak kecil-kecil tulisannya ya. Di situ Anda lihat ada buah apel, buah jeruk ya. Apel angkanya 14, kemudian ada jeruk angkanya 24 ya. Mungkin kalau Anda lihat yang digedein yang di bawah ini ya. Ada jeruknya 24, pisang itu 5, ada stroberi angkanya 26, ada black raspberry itu di 164 ya. Itu angkanya dari sini ya. Nah, ini ada. Nah, bee pollen sendiri sebetulnya juga punya angka antioksidan ya, angkanya 229. Tapi yang hebat adalah propolis ya. Bee propolis itu angkanya 9.674. Atau kalau Anda bandingkan dengan buah jeruk itu hampir 400 kali lipat ya dari buah jeruk. Oke. Nah, itu di bee propolis ini. Tapi kalau propoelix ketika diukur antioksidannya itu sampai 21.000. Yang artinya kalau dibandingkan dengan buah jeruk nih, angkanya berarti 913 kali lipat. Gitu ya. Nah, itu ya. Kalau propoelik plus memang nggak diukur ya. Tapi ya kita karena isinya sama dengan propoelik ya kita mengacu ke yang propoelik ya. Tapi dengan adanya tambahannya 3 macam jamur tadi, maka antioksidannya harusnya jadi lebih tinggi lagi. Ya. Oke, fungsinya apa nih manfaatnya? Yang pertama ya antibiotik alami ya, antivirus, anti jamur, antibakteri, bersifat sebagai anti peradangan ya atau anti inflamasi. Mencegah dan menghambat keganasan atau sel kanker, membongkar tumpukan plak kolesterol, kemudian membongkar tumpukan plak asam urat gitu ya. Nah, kolesterol, asam urat ini juga kita hati-hati ya. Orang yang dites cek lab asam uratnya bagus, itu bukan berarti dia tidak punya masalah asam urat loh. Belum tentu. Kenapa? Karena kan asam urat yang kedetek di dalam cek lab itu kan asam urat yang mengalir di dalam peredaran darah. Tetapi bagaimana dengan asam urat yang sudah mengendap di sendi-sendi dan sudah membentuk sebuah kristal? Nah, ini tidak kedetek, ya, tidak terukur. Dan ya Anda ngertinya tiba-tiba sakit gitu, sakit ngilu banget gitu ya. Dan biasanya ada orang yang saya pernah ketemu tuh kalau ditekuk tuh sampai nggak bisa balik lagi gitu ya, karena pengaruh dari asam urat. Gitu. Ada yang sampai nggak bisa jalan gitu ya, sakit banget memang. Nah, eh, minum obat asam urat itu tidak menjamin juga. Kenapa? Karena itu hanya membantu obat asam urat itu membantu mencegah pembentukan kristal asam urat berikutnya. Tapi untuk kristal asam urat yang sudah terlanjur terbentuk, itu tidak dapat diatasi dengan obat asam urat. Yang bisa mengatasi kristal asam urat adalah metabolisme tubuh kita. Oke. Nah, metabolisme tubuh kita yang dibarengi dengan propolis ini menjadi jauh lebih kuat. Jadi, dia akan membantu membongkar plak yang menyumbat di sendi-sendi kita, gitu ya. Nah, bagi Anda yang punya masalah dengan asam urat, pastikan Anda cukup minum air putih. Kenapa? Karena ketika dibongkar kristal asam uratnya itu akan ikut dibuang ketika kita buang air kecil, gitu ya. Jadi perlu diflushing, gitu ya, dibersihkan. Dan pada beberapa orang yang kristal asam uratnya sudah cukup kronis ya, bisa jadi bisa jadi merasakan kayak sakit gitu ya. Sakitnya tuh kayak pegel-pegel gitu ya, linu-linu gitu. Kenapa? Karena kristal asam urat itu kan bentuknya kayak tajam-tajam. Jadi ketika dia ngalir di peredaran darah, itu kayak nusuk-nusuk. Jadi ada kayak rasa sensasi sakit-sakitnya. Pada beberapa orang, Anda yang mungkin merasa kurang tahan dengan rasa sakitnya, Anda pada proses terapi ini
boleh juga ya untuk dibarengi dengan minum analgesik atau pereda rasa nyeri gitu. Oke, terus menekan proses alergi, memperbaiki dinding pembuluh darah, membantu menghancurkan batu ginjal dan batu empedu ya di saluran kencing, meningkatkan kekebalan tubuh ya. Dosisnya 1 sampai 2 kali untuk harian, untuk terapi ya 3 sampai 4 kali atau 1 sampai 2 tablet ya. Oke. Nah, ini untuk sampai ke 4 produk lebah kita selesai. Nah, kita masuk ke produk-produk HDI berikutnya ya. Next kita punya Bone and Joint Health ya. Saya akan cepat. Bone Joint Health ini spesifiknya ya, yaitu untuk tulang dan sendi, gitu ya, sesuai dengan namanya ya, Bone and Joint Health, kesehatan tulang dan sendi. Manfaatnya membantu memelihara kesehatan tulang dan sendi, membantu meningkatkan gerakan normal ya. Maksudnya kan ada ya yang, aduh tanganku tuh kalau diangkat sakit, nah, misalnya kayak gitu, gitu ya. Atau untuk gerakan kok sakit, nah ini membantu ya, Bone and Joint ini. Membantu mempromosikan retensi dan regenerasi normal tulang rawan ya, kesehatan tulang rawan lah ya, sederhananya. Membantu menjaga kenyamanan sendi. Ya, ini terutama di lutut ya. Kan ada beberapa orang yang biasanya udah usia juga di atas 50-an itu. Nah, ini lututnya mulai sakit nih. Nah, ini ya. Jadi membantu meredakan rasa nyerinya juga ya. Membantu meningkatkan kesehatan dan fleksibilitas sendi seiring bertambahnya usia ya. Nah, ini bahannya ya, ada ekstrak propolis, ada royal jelly. Nah, glukosaminnya kita ini dari jagung. Nah, ini yang spesial. Jadi bukan dari hewani, tapi dari nabati. Makanya produk kita itu vegan friendly. Ya, di sini ada tandanya nih ya. Nih, gluten free dan vegan friendly ya. Jadi dan ini lebih aman, lebih efektif ya. Kemudian ini ada ganggang ya untuk kalsium. Kemudian ada vitamin D3 untuk supaya penyerapannya baik, vitamin K2 ya, extra cross hips. Nah, khusus untuk bone and joint, di sini ada eh, keterangan ya. Kemasan botol isi 60 kapsul. Nah, jangan dikonsumsi bersama dengan obat pengencer darah. Jadi perhatian buat teman-teman yang konsumsi obat pengencer darah, jangan dibarengi dengan bonjoin ya. Tapi Anda harus diseling ya, bahasa Indonesia diseling itu apa ya? Bergantian lah ya. Misalnya Anda hari ini konsumsi obat pengencer darah, ya berarti Anda hari ini jangan konsumsi bonjoin. Besok Anda nggak konsumsi obat pengencer darah, nah besok Anda boleh konsumsi bonjoin gitu ya. Jadi dalam 1 hari itu jangan bersamaan. Dan dianjurkan dikonsumsi setelah makan ya. Sebelum makan boleh, boleh. Saran konsumsi ya dosis hariannya 1 sampai 2 kali 1 kapsul untuk terapi ya. Anda yang mungkin merasa lututnya sakit kah atau tadi ya ada masalah di sendi kah, rematik gitu. Nah, Anda disarankan 2 sampai 3 kali 2 kapsul. Oke. Nah, berikutnya, oh, nah ini yang lagi dibutuhin banget nih ya, cuaca nih ya, soalnya ya, batuk pilek mendera. Nah, jawabannya adalah herbal remedy. Ya, herbal remedy ini solusi alami meredakan gejala flu dan batuk untuk seluruh keluarga ya, aman banget. Kenapa? Ini bahannya madu, ya, yang di bawah ini bahannya madu, clover honey, propoelix, ekstrak daun tim, jahe dan jeruk nipis. Ya, jadi bahannya itu ya alami banget. Oke, jadi aman. Oke, membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan, membantu meredakan batuk yang disertai flu, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, untuk siapa aja nih yang boleh? Semuanya boleh ya, anak-anak pun bahkan boleh. Ya, di sini sudah ada cara pakainya ya. Dewasa itu 15 mili, 15 mili itu kira-kira 1 cup. Jadi ketika nanti Anda beli herbal remedy itu dapat cup ya. Nah, eh, untuk dewasa sarannya 1 cup itu 3 kali sehari ya. Untuk anak-anak itu bisa sepertiga atau separuh dari cup ya 3 kali sehari. Ya, oke. Ini untuk herbal remedy. Eh, rasanya enak ya, nyaman ya dan melegakan banget ya herbal remedy ini ya. Oke, dan yang pasti aman ya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Saya lupa namanya, tapi tahun lalu kan kita punya kehebohan ya dengan ditemukannya bahan yang ternyata bahan itu akhirnya membuat beberapa kasus jadi gagal ginjal itu loh. Kalau teman-teman masih ingat nggak ya? Nah, tapi kalau herbal remedy kita ini sudah kita jamin itu pasti aman banget ya. Oke. Nah, ini juga yang lagi dibutuhin juga karena lagi musim juga nih ya, batuk pilek flu
ya, radang tenggorokan mungkin serak-serak. Kita punya permen pelega tenggorokannya namanya HDI lozenges ya. Kita punya dua pilihan rasa yaitu honey elderflower dan honey lemon ya. Nah, di sini kenapa kok produk kita ini aman banget? Yang pertama karena pemanisnya menggunakan stevia ya, juga madu ya. Jadi tidak menggunakan gula. Oke, stevia dan madu ya. Ini dikenal sebagai pemanis alami yang aman. Kemudian ada ekstrak propolis nih ya, yang tadi manfaatnya udah macam-macam banyak ya. Terus ada peppermint juga, jadi melegakan. Kemudian ada minyak lemon, ya, menyegarkan tenggorokan nih, ya. Kemudian ada juga elderflower. Elderflower sendiri punya manfaat menenangkan tenggorokan, ya, yang terutama yang ada radangnya. Nah, ini Anda bisa konsumsi ini, ya. Satu kemasan itu isi 12 permen, ya. Yang pasti ini gluten free dan juga ya bebas dari SLS. Oke. Berikutnya kita punya produk yang untuk bayi, ya. Kita punya baby soothing cream. Nah, ini untuk kulit bayi, ya. Mendukung para ibu dalam memulai perjalanan mereka sebagai seorang ibu. Ya, ini untuk perawatan kulit bayi. Oke, bahannya dari propolis, madu, ada lilin lebah, kemudian oat kernel flour, terus ada ekstrak bunga calendula, ekstrak bunga chamomile, ekstrak akar polygonum, dan ekstrak aloe vera, ya. Manfaatnya melembabkan kulit bayi, meningkatkan fungsi skin barrier untuk mencegah iritasi terjadi kembali pada kulit bayi, dan menenangkan kulit kemerahan dan iritasi. Ya, jadi ini kan terutama kalau bayi-bayi zaman sekarang ya pakai popok gitu ya, terus biasanya pantatnya merah-merah atau kakinya merah-merah di selangkangan, nah itu bisa dipakai gitu ya. Atau mungkin di lipatan-lipatannya itu ya merah-merah nanti bisa dipakai. Untuk yang dewasa bisa pakai juga nggak bisa ya. Kemarin ada rekan saya yang kemarin apa ya? Saya lupa ceritanya. Keselomot kalau nggak salah ya. Pegang panci panas gitu ya. Di pas pergelangannya sini. Terus kebetulan yang di dekat dia adanya shooting cream ini terus dia pakai. Dan itu bisa menenangkan untuk kulitnya dia yang kemerahan. Ya, seperti biasa ya ini udah gluten free ya aman banget ya. Untuk kulit bayi yang sensitif sekalipun itu sangat aman banget. Oke. Berikutnya kita punya baby massage oil ya, ini untuk pijet bayi. Ya, bayi zaman sekarang itu harus dipijet ya untuk membantu melembabkan kulit bayi, membantu bayi jadi lebih rileks, membantu meningkatkan kualitas tidur bayi, bermanfaat untuk perkembangan fisik dan emosional bayi ya. Ini bahannya dari minyak zaitun, minyak siunko, minyak argan, bunga matahari, licorice, madu, biji anggur, minyak kelapa, dan kombinasi natural aroma minyak lavender dan minyak jahe. Ya, jadi baunya itu seger. Ya. Oke. Nah, ini produk baru kita yang namanya Cubis. Ya, tadi kan sudah anak-anak ya, sorry sudah bayi ya, bayi ada shooting cream dan massage oil. Nah, sekarang kita mulai masuk ke HDI Kids. Untuk Cubis, Cubis ini adalah tablet kunyah ya, bentuknya tablet kunyah. Rasanya clover honey karena dia dibuat dari ekstrak clover honey. Ya, fungsinya yang pertama adalah mencerdaskan. Ya, kenapa? Q itu dari kata IQ, artinya kecerdasan. Ya, Anda ingat itu gampang. IQ, kecerdasan. Kemudian dia juga mendukung untuk tumbuh kembang anak. Nah, tumbuh kembang anak di zaman sekarang itu juga berbicara tentang tinggi badan. Ya, jadi Cubis ini juga membantu untuk tinggi badan anak ya. Nah, ini apalagi kalau anaknya belum sampai 12 tahun ini masih bertumbuh ya. Ayo kita berikan supaya pertumbuhan anaknya bagus nih ya. Tinggi badannya juga bagus gitu ya. Bahannya ada bee pollen ya, yang untuk kecerdasan ya tadi ya. Ekstrak black elderberry, algae kalsium, algae ini untuk kalsiumnya ya. Clover honey ya untuk pencernaannya juga. Ekstrak Bacopa monnieri, ekstrak roships ya, meningkatkan kekebalan tubuh sebagai antibakteri, antivirus, mengurangi peradangan dan risiko infeksi, membantu meningkatkan kesehatan tulang dan gigi. Ya, ini supaya giginya juga bagus ya. Mendukung fungsi otot serta kesehatan syaraf, meningkatkan perkembangan otak dan konsentrasi. Ya, berikan 1 sampai 3 kali 1 tablet untuk nutrisi dan tumbuh kembang anak ya. Nanti kemasannya udah pouch, bentuknya nanti tabletnya. Oke. Berikutnya kita punya gummy bees ya. Gummy bees ini masuknya makanan ya. Kalau tadi kan suplemen. Nah, gummy bees ini
Dia bentuknya permen jelly, ya. Nanti dikemas satu-satu, ada dua pilihan rasa, yaitu anggur hijau dan stroberi, ya. Di mana itu perasanya menggunakan perasa alami ya, bukan perasa sintetik. Oke. Nah, sudah dikemas satu-satu, dalam satu pouch itu akan berisi 30 anggur hijau dan otomatis 30 stroberi, ya. Nah, manfaatnya mengandung vitamin C untuk menjaga imunitas tubuh, membantu menjaga anak yang tetap sehat dan tangguh, ya. Nah, berikan 1 sampai 3 kali satu saset ya untuk nutrisi dan kekebalan anak. Untuk Cubis dan Gamibis ini apakah pilih salah satu atau keduanya? Nah, kalau bisa keduanya, ya karena arahnya berbeda ya. Di dalam Cubis itu nggak ada propolisnya, adanya polen dan madu. Tapi kalau di dalam Gamibis ini adanya madu dan propolis. Jadi kalau bisa keduanya akan saling melengkapi, ya. Oke, berikutnya kita punya Honeybees ya. Kalau Honeybees ini untuk solusi zaman sekarang nih ya. Ini kan juga anak-anak lagi banyak yang batuk pilek nih. Nah, berikanlah Honeybees ini ya. Nah, Honeybees itu kandungannya propoelix, madu ya, clover honey, ekstrak jahe, tim dan jeruk nipis ya. Sebetulnya isinya sama dengan herbal remedy. Bedanya kalau di Honeybees ini tidak ada rasa pedesnya. Ya, jadi anak-anak itu lebih suka ya. Kalau herbal remedy yang kemarin itu kan banyak keluhannya kalau anak-anak itu merasa kepedesan. Ya. Nah, meredakan batuk dan sakit tenggorokan secara efektif, meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak dan menggunakan bahan-bahan alami yang aman dan bebas bahan kimia. Ini nanti bentuknya udah saset ya. Jadi udah tinggal dikopek aja terus gitu ya. Nah, berikutnya kita belajar tentang Bi Ultra ya. Bi Ultra ini untuk seksualitas pria ya. Tapi sebetulnya bukan hanya untuk seksualitas aja ya. Ini ya. Kita lihat di kemasannya dulu, botol isi 60 kapsul, kandungannya ada propoelixnya, bipolen, royal jelly. Oke. Terus nanti ada Korean ginseng, Avena sativa, Tribus restis, ashwagandha ya. Petunjuk penggunaan 1 kali 2 kapsul ya. Ini agak belibet nih. Terus manfaatnya, ya membantu meningkatkan stamina dan vitalitas pria, membantu mempertahankan motilitas sperma pria ya. Motilitas itu kekuatan atau ini ya gerakannya sperma ya. Membantu meningkatkan kadar hormon testosteron. Nah, testosteron ini dibutuhkan juga kalau orang yang nge-gym terus kepengen membentuk badan ya supaya badannya lebih berotot gitu tuh dia butuh hormon testosteron. Jadi untuk pria yang kepengen membentuk badan gitu ya, Anda juga disarankan bisa konsumsi Bi Ultra ini. Ya, itu akan membantu pembentukan otot-ototnya lebih bagus ya. Terus membantu meningkatkan gairah seksual, membantu menjaga kesehatan dan kesuburan sistem reproduksi pria ya. Untuk dosis harian itu bisa 1 sampai 2 kali 1 kapsul, dosis terapinya 2 sampai 3 kali 2 kapsul. Pak, kalau untuk kasus infertilitas nih, nah, infertilitas ya, supaya bisa cepat punya momongan. Nah, selain dosis terapi yang Anda mungkin boleh berikan 3 kali 1 atau 3 kali 2 kapsul, disarankan ditambahkan ya kira-kira 30 menit sebelum berhubungan itu bisa menambahkan lagi 1 atau 2 kapsul. Ya, kira-kira ambil 30 menit sebelum berhubungan. Itu untuk menambah supaya stamina sekaligus kualitas spermanya bisa lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke Better Botanics ya. Ini adalah rangkaian body care kita yang semua bahannya alami ya. Oke, kita mulai dari perawatan rambut ya. Kita punya nourishing shampoo dan hair serum. Oke, ini untuk perawatan rambut ya. Mulai dari yang rambutnya pengen bisa sehat, bagus, sampai yang mungkin punya masalah rontok, ketombe, kebotakan. Ya. Nah ini untuk shampoo-nya, shampoo-nya bagus ya. Jadi kalau pakai itu rasanya udah kayak pakai conditioner gitu ya, dan harum. Terus hair serumnya tuh saya juga suka ya. Karena enak kalau habis pakai hair serum tuh rambutnya tuh jadi lebih lembut dan lebih mudah ditata. Ya. Oke. Pakainya ya kalau saya setiap hari ya, setiap hari habis keramas terus pakai hair serum. Oke, terus kita punya Biopropolis Cream. Kalau propolis cream ini untuk segala macam luka, luka luar ya, luka potong, luka iris, luka bakar,
terus juga untuk cacar air, herpes itu juga bisa pakai ya. Ini kalau untuk luka baru cepet-cepet dikasih nanti nggak berbekas ya. Lukanya itu nggak berbekas. Terus untuk yang punya masalah dengan gatal, ya kita pakai yang shooting balm ya. Ini menghilangkan gatal akibat gigitan serangga, dermatitis kontak, sengatan matahari, menenangkan gatal dengan cepat, membantu melembabkan kulit karena iritasi, aman digunakan segala usia, termasuk yang punya masalah dengan alergi. Ya, ini bisa gunakan shooting balm untuk meredakan. Nah, berikutnya kita punya perawatan untuk oral, ya rongga mulut, ya kita punya whitening toothpaste, pasta gigi, kemudian juga whitening mouthwash. Nah, Anda perhatikan ya, di situ ada kata-kata whitening, artinya produk pasta gigi dan produk mouthwash kita itu sudah memiliki bahan untuk pencerah alami, ya. Kita pakainya dari pomegranate dan ekstrak pepaya, itu untuk bahan pencerah alaminya, ya. Nah, terutama mungkin Anda yang punya masalah gigi gitu ya. Nah, gunain deh. Buktiin. Saya sudah membuktikan dan ini bagus banget ya. Pasta gigi dan mouthwash-nya. Oke. Eh, terakhir ini ya Overnight Mask. Ini produk kita yang juga baru dan penjualannya oke banget ya. Ini dipakai untuk overnight mask ya. Jadi malam sebelum tidur kita pakai gitu ya. Terus kita bawa tidur aja. Bawa tidur, besok pagi baru dibilas ya. Fungsinya menghidrasi dan menenangkan kulit wajah, memberikan nutrisi penting pada kulit wajah, dan membuat kulit wajah terasa lebih lembut dan kenyal. Ya, kemarin ada testimoni juga ya dari rekan saya di Semarang. Dia karena ngalami gosong karena habis dari berjemur di pantai, dia coba pakai ini gitu ya. Dan dia pakai memang intensitasnya lebih sering gitu ya. Kebetulan dia juga pas nggak kemana-mana, jadi dia pakai nanti terus dia bilas, terus dia agak sore dia pakai lagi sehari mungkin bisa 3 kali 4 kali gitu ya ternyata itu bisa membantu apa namanya menyamarkan untuk gosongnya ya memudarkan untuk perbedaan warna kulitnya ya jadi bisa mengembalikan ke warna kulit awal ya jadi bisa dicoba juga ya dan ini kan harganya sangat bersahabat oke nah terakhir dari saya. Jadi kalau dari Bapak Ibu teman-teman semua nanti masih ada pertanyaan. Hari ini harusnya HDI sudah menyiapkan buat kita semua fasilitasnya ya. Jadi Anda tinggal masuk ke HDI One Anda login. Nah, jangan lupa untuk rubah ke versi full set ya. Versi full set kalau Anda yang pakai handphone. Nah, Anda masuk ke menu bantuan ya yang di bawah itu ya. Ini ada gambarnya di sini nih. Anda masuk ke menu bantuan nih. Terus di menu bantuan Anda masuk ke FAQ ya, frequently asked question atau pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya. Nah, Anda klik di situ, nanti Anda akan ketemu tampilan ini. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu sudah di apa catat dan sudah di semuanya dibukukan ya di sini. Jadi sewaktu-waktu kalau teman-teman di lapangan mendapatkan pertanyaan yang sulit anda jangan cepat-cepat putus asa, ya, terutama terkait produk, tapi segera buka, ya. Anda akan temukan jawabannya di sini, gitu ya. Tapi kalau bisa ya bukanya jangan di depannya orangnya, gitu ya. Mungkin Anda bisa gini, misalnya nih ada pertanyaan, wah pertanyaannya Ibu bagus sekali loh. Saya baru sekali ini dapat pertanyaan sebagus ini. Bu, saya minta izin nih untuk saya akan coba segera cari jawabannya. Begitu saya dapat, saya akan segera kembali kabarin ke Ibu ya. Nah, baru kita buka gitu ya. Jadi jangan di depan orangnya langsung. Oke, ya. Jadi eh kita sudah sampai di akhir dokumen. Jadi itu yang kita sama-sama bisa pelajari ya, summary dari awal untuk kesehatan, 4 produk lebah ya, apa bedanya dengan obat kita semua sudah belajar, juga manfaat-manfaat untuk produk HDI. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman semua. Saya berharap semoga apa yang saya sharingkan ini bisa eh, mendapatkan banyak masukan ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Saya lihat di chat, oh nggak ada ya, semua udah jelas ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, terima kasih untuk kesediaannya. Saya boleh berbagi dengan teman-teman semua. Sekali lagi, semoga apa yang saya sharingkan ini bisa membantu teman-teman semua menjadi lebih paham
baik untuk kesehatan maupun untuk produk-produk HDI, dan membuat teman-teman juga menjadi semakin yakin, pede, dan punya bahan untuk cerita membantu teman-teman lainnya untuk juga bisa sehat. Oke, terima kasih dari saya. Maafkan, mohon dimaafkan jika ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung, semua karena kelemahan saya, dan jika manfaat yang didapatkan semua karena kemurahan Tuhan. Oke, terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bu Yen Hong yang sudah menginisiasi. Oke.